Nanti mohon di ini aja next gitu ya Bang ya. Yap. Oke, tinggal ini aja. Oke, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu semuanya ya yang sudah mau ya meluangkan waktunya untuk hadir di acara Zoom Talk Vinggo ini. Oke, mungkin saya nggak berpanjang-panjang lebar lagi ya. Saya perkenalkan dulu ya, nama saya Andy ya. Selaku MC juga ya, sekaligus host untuk malam ini ya. Dan untuk malam ini ya, kita akan dibawakan materi oleh seorang yang sangat luar biasa ya. Di samping beliau kesibukannya sangat-sangat sibuk sekali, tapi beliau masih mau jalankan Vinggo. Oke, beliau punya profesi ya sebagai dosen ya, di malam hari itu ngajar sebagai dosen ya. Kerja juga di beberapa perusahaan sebagai legal corporate ya, dan aktif juga sebagai lawyer. Dan di sampingnya lagi dia punya bisnis ya, punya bisnis pribadi. Oke. Dan yang luar biasa lagi, beliau mencapai AM itu dalam waktu 25 hari saja. Ya, bisa dibayangkan sebegitu padannya waktu, berarti beliau masih mau meluangkan waktunya untuk menjalankan Vinggo. Ya, pasti ini ada sesuatunya. Kenapa beliau mau menjalankan Vinggo, kan? Jadi teman-teman pasti pengen tahu, ya. Nanti beliau akan juga men-sharekan juga tentang Vinggo ini secara lebih detail, ya. Dan alasan beliau kenapa sih mau gabung Vinggo, nanti kita sama-sama nyimak dari beliau langsung, ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah ya di tempat masing-masing ya. Kita sambut Bapak Junarto Pardede. Oke Pak, silakan. Yes. Oke, kita mungkin sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga acara kita ini nanti dari awal hingga selesainya nanti berjalan dengan sukses. Salam dahsyat. Perkenalkan, nama saya Junarto. Saya saat ini tinggal di Bekasi dan saya menjalankan Vinggo itu sejak awal dari bulan Maret ya. Dari minggu pertama Maret saya udah join di Vinggo. Alasan saya join di Vinggo sangat simpel, bahwa saya masih pengen punya penghasilan ya. Kenapa saya masih pengen punya penghasilan? Situasi kondisi hidup ini tentunya kita harus bervariasi, tentunya kita harus punya banyak sumber yang berbeda-beda, jangan hanya dari satu sumber saja. Ya, itu aja filosofinya. Kalau hanya dari satu sumber saja kita punya penghasilan, maka kalau situasi kondisi bisnis atau suatu kondisi negara atau mungkin suatu kondisi pekerjaan kita ada masalah, tentunya kita masih punya pegangan sehingga membuat kita tetap tough ya. Jadi pada kesempatan ini rekan-rekan semua, kedengaran Pak Andi? Pak Andi? Dengar, siap, jelas. Oke. Kalau tidak jelas nanti kasih tahu ya, biar saya tambahin volumenya. Siap. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Tahu sambil panjang lebar bahwa saya diberikan kesempatan untuk membawakan materi presentasi. Ya, salam sukses nih dari Medan nih. Saya akan membawakan presentasi dalam waktu kurang lebih sekitar 30-40 menit. Dan intinya adalah pada kesempatan ini kita tidak ada tanya jawab nanti ya Pak Endi ya. Ya, nggak ada. Ya, kita tidak ada tanya jawab. Saya hanya ingin menyampaikan ada sebuah peluang bisnis, yaitu bisnis digital e-commerce ya, yang untuk saat ini namanya adalah Vinggo. Ya, saya termasuk orang yang sangat selektif, termasuk orang yang cukup lama untuk bisa join di bisnis Vinggo ini kurang lebih 30 hari. Jadi saya cukup banyak saya melakukan asesmen ya, saya lakukan banyak mencari informasi terkait Vinggo ini, apakah Vinggo ini benar-benar sebuah peluang usaha, peluang bisnis yang bisa menjadi sebuah sumber mata pencaharian yang baru buat saya. Ternyata, ya teman-teman semua, setelah saya coba bedah sistemnya, saya melihat latar belakangnya, dan saya melihat prospek bisnisnya, Vinggo layak dan pantas untuk dilanjutkan. Nah, itu awalnya teman-teman. Sehingga saya pun belajar ya. Saya belajar dengan para mentor saya, para upline kita ya. Ada Pak Yudantara, ada Ibu Yuni yang luar biasa yang setiap hari mendampingi.
dan tidak pernah bosan-bosannya ya. Sehingga saya merasa termotivasi bahwa saya bekerja itu tidak sendiri di Fingo ini. Saya bekerja dengan tim dan saya bekerja sama dengan upline-upline semua di atas. Tentunya ini menjadi sebuah nuansa yang baru sama saya ya. Di samping punya sahabat yang banyak, punya teman yang banyak, dan tentunya uang juga bertambah. Nah, di mana bisnis yang saat ini yang bisa kita dapatkan pada kesempatan ini? Berteman banyak, biasanya banyak pengeluaran. Nah, kalau ini berbeda. Berteman banyak, penghasilan bertambah. Nah, jadi Fingo menjadi sebuah solusi ya bagi saya secara pribadi adalah di samping mendapatkan uang banyak dan juga teman semakin banyak. Bahkan di seluruh Indonesia saat ini saya sudah punya tim dan grup di seluruh Indonesia. Tanpa saya harus berkunjung dari Papua, dari Sabang sampai Merauke, tapi melalui Fingo, saya disatukan menjadi sebuah keluarga di Fingo. Ya, mempersingkat waktu rekan-rekan semua. Ini Fingo ini dia punya moto. Motonya adalah belanja untuk berhemat, berbagi untuk menghasilkan. Buy to save, sell to earn. Ya, jadi ini suatu moto yang luar biasa. Dan ini terkadang membuat saya juga bertanya-tanya. Hebat sekali yang membuat moto ini ya. Jadi buy to save, sell to earn ya. Belanja untuk berhemat, berbagi untuk menghasilkan. Ya, cukup fantastis sekali. Next Pak. Ya. Next Pandi. Ya. Sudah? Oke, lanjut. Next. Oke, rekan-rekan semuanya, untuk saat ini ya, situasi kondisi negara dan bisnis kita di Indonesia, tentunya Indonesia menjadi sebuah objek pasar yang luar biasa. Ya, Indonesia menjadi sebuah sasaran empuk bagi para pengusaha-pengusaha tentunya di seluruh dunia. Mereka melihat bahwa Indonesia adalah sebuah pangsa pasar yang luar biasa. Kenapa? Karena jumlah penduduknya luar biasa sekali. Indonesia masuk dalam kategori 5 penduduk terbesar di dunia. Jadi wajar saja bahwa bisnis apapun yang akan dikembangkan di Indonesia akan menjadi perhatian dunia ya. Salah satunya bisnis yang sekarang ini yang sudah cukup tren adalah yaitu bisnis dengan online ya. Sekarang ini orang-orang mau belanja apapun sekarang ini sudah menggunakan handphone, bahkan sekarang ini belanja mulai dari makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, sekarang ini orang sudah sistem online. Sudah jarang sekarang orang ini jalan-jalan ke mall ya, sudah mulai berkurang. Hanya sedikit sekarang ini orang jalan-jalan ke mall. Nah, sekarang zamannya adalah serba online. Ya. Nah sekarang, apakah kita pelaku dan orang yang masih hidup zaman sekarang ini, apakah kita mau menghindar dari kondisi keadaan ini? Tidak bisa. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan terjun ke lapangan. Dan kita harus bisa bermain di dalam. Nah, dalam era percepatan finansial, melalui internet ini, sekarang ini sudah banyak terbukti, ya. Banyak sekali buktinya, ya, bahwa bisnis-bisnis sekarang ini meroket melalui online. Kalau kita tidak masuk ke dalam, kita akan jauh tertinggal. Nah, saya nggak tahu bagaimana dengan Anda. Apakah Anda sepakat dengan saya? Apakah kita mengabaikan kondisi situasi bisnis yang sekarang ini online? Atau kita mau terjun ke dalam? Jadi pilihannya adalah take or leave it. Ya. Kalau kita mau meninggalkan, nggak bisa dihambat. Ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam, bagaimana caranya? Gitu. Lanjut, next. Oke. Next, Pak. Ya. Nah, hari ini saya coba gambarkan ada sebuah perkembangan zaman ke zaman. Saya sudah bicara tadi bagaimana revolusi kehidupan di dunia ini. Ini perkembangan zaman ke zaman, ya. Kalau dulu zamannya itu adalah ya era industri, era teknologi, ya, era e-commerce, money. Nah, bahkan sekarang ini yang terakhir ini adalah namanya era e-commerce digital. Ya, kita melihat bagaimana sekarang ini pencapaian para milioner ya, para bilioner ini semuanya. Contohnya pada saat zamannya mobil Ford lah sebagai contoh. Dia melakukan pencapaian income tertinggi ya, pencapaian income tertinggi dalam 25 tahun terakhir itu mencapai dalam angka 1 triliun misalnya ya. Itu perbandingan. Ford itu 25 tahun ya. Microsoft itu 12 tahun, ya Google itu 8 tahun. Dan yang terakhir di sini adalah
e-commerce itu hanya bisa dicapai hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, rekan-rekan semua, ini kan pengetahuan umum, pengetahuan yang tidak mungkin direkayasa, tapi inilah faktanya. Kalau kita ya tidak mengikuti perubahan-perubahan zaman, mau sampai kapan kita bisa bertahan dengan posisi kita yang sekarang? Saran saya adalah bisnis ini akan smooth, akan mengalir seperti sungai mengalir. Jadi kita ikutin aja terus ya. Kalau perkembangan saat ini adalah e-commerce ya, kita harus belajar, kita harus masuk ke sana dan kita harus terjun. Jangan sebagai penonton, kita harus menjadi pemain di sana. Next, Pak. Nah, sekarang ini, rekan-rekan semua, siapa yang tidak kenal dengan Lazada? Siapa yang tidak kenal dengan Shopee? Siapa yang tidak kenal dengan Bukalapak, Tokopedia, Bineka, OLX, dan yang lain-lain? Begitu banyak sekarang ini toko-toko online, marketplace, yang sekarang ini sudah cukup banyak sekali di Indonesia. Bahkan mungkin lebih dari 20 sampai 30 perusahaan-perusahaan marketplace yang sudah masuk ke Indonesia. Nah, sekarang ini, apa yang sudah pernah Anda dapatkan dari Anda belanja di sebuah Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee? Ya. Apa yang Anda dapatkan kalau Anda belanja di satu marketplace? Apakah Anda mendapatkan uang tunai? Apakah mendapatkan voucher? Apakah Anda mendapatkan cashback? Mungkin ada di antara mereka yang berikan diskon kepada kita. Tapi di bisnis ini ada satu hal yang menarik adalah Fingo memberikan satu penawaran yang luar biasa. Di samping kita belanja, juga kita mendapatkan untung dan cashback-nya luar biasa. Ya, ini dia akan kita bahas akan lebih lanjut. Di mana dan apa kira-kira yang kita dapatkan dari Fingo. Next, Pak. Oke. Dari tadi saya bicara masalah Fingo. Apa sih Fingo? Kan itu. Fingo itu adalah sebuah pelopor marketplace ya, e-commerce ya, yaitu toko online yang berbasis afiliasi. Sebuah toko online yang pertama sekali di Indonesia, bahkan di Asia ya. Fingo itu adalah sebuah transaksi online yang bisa menjadi sumber penghasilan bagi kita semua. Ya. Jadi kalau saat ini Anda mungkin memiliki bisnis yang konvensional, atau mungkin Anda punya barang di marketplace yang lain ya. Kalau untuk saat ini kita bicara di Fingo ya. Fingo sebuah marketplace yang mempelopori, sistemnya adalah berbasis afiliasi ya. Apa sebenarnya arti Fingo itu apa coba? Next. Fingo itu artinya apa coba? Kita lihat ya. Fingo itu adalah pin ya dan go ya. Artinya finger ya, go itu pergi. Artinya melalui jari-jari kita ini kita bisa menghasilkan apapun dari Fingo ya. Melalui Fingo, melalui fin kita, melalui jari kita bisa menghasilkan sebuah penghasilan yang fantastis. Jadi tidak perlu kita terlalu rumit memikirkan sebuah usaha yang besar ya. Cukup kita berpikir positif saja, lihat sistemnya, lihat peluangnya. Fingo sudah menyediakan sistemnya ya. Jadi melalui handphone, cukup melalui handphone, melalui laptop, kita sudah bisa berbisnis ya dengan siapa saja. Itu dia Fingo. Jadi semakin dipermudah, semakin dipersimpel semua birokrasinya. Bagaimana caranya para afiliat ini bisa enjoy, bisa senang, bisa bertahan cukup lama, dan mereka cukup heavy ya. Jadi visi misinya tadi adalah buy to save, sell to earn ya. Itu dia Fingo. Jadi sangat simpel artinya ya. Next, Pak. Oke, sekarang menjadi pertanyaan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa Fingo itu apa. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah kira-kira kalau kita mau masuk menjadi bagian dari Fingo itu adalah kira-kira berapa modal yang harus kita keluarkan. Saya cuma bandingkan saja beberapa Anda mau melakukan invest terhadap sebuah usaha ya. Mungkin bisa saja Anda melakukan invest membuka sebuah usaha itu mungkin bisa saja puluhan juta, mungkin ratusan juta, bahkan mungkin Anda akan bisa mengeluarkan dana itu sampai miliaran rupiah ya. Dan itu real, sangat real ya.
Jadi kalau kita mau buka usaha, tentunya dengan modal yang kecil, ya hari ini di mana kita bisa mencari sebuah usaha dengan modal yang kecil, terus ada kemungkinan penghasilan yang cukup fantastis. Nah, itu yang mau saya ceritakan, bahwa di Pingo tidak perlu Anda punya modal puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Itu yang mau saya kasih tahu sama rekan-rekan semua. Nah, so apa dong keuntungannya? Ya, untungnya Anda masuk di Pingo, Anda tidak perlu harus invest yang cukup besar sekali. Jadi Anda masuk di Pingo, cukup banyak nanti hal-hal yang bisa Anda dapatkan di sana. Di samping kita punya link marketplace-nya, ya kita bisa berbisnis dengan ribuan orang dan kita mendapatkan hak yang eksklusif dari sebuah produsen. Terus harga-harganya pun fantastis dan kompetitif ya. Jadi nggak perlu kita meragukan masalah stok-stok nanti yang akan ada di Pingo dan nggak perlu kita mikirkan logistiknya ya. Marketingnya nggak perlu dipikirkan, customer service-nya nggak perlu dipikirkan. Nah, tetapi ada satu hal yang menarik tadi. Jadi gap-nya itu ya, bahwa dengan modal yang sangat kecil nanti yang kita mulai dari Divingo, tapi mendapatkan sebuah peluang yang luar biasa, yaitu profit. Ya, oke, kita akan kupas lebih dalam lagi. Next, Pak. Oke, jadi Pingo memberikan solusi. Ya, rekan-rekan semua, tadi saya disebutkan bahwa Pingo memberikan solusi bagi kita semua. Tidak perlu dengan modal yang miliaran rupiah, ratusan rupiah, puluhan juta, jutaan rupiah, bahkan terbilang tanpa modal. Kenapa saya bilang tanpa modal ya? Jadi kita untuk masuk di Pingo tentunya ada dong sebuah usaha yang harus kita lakukan ya. Misalnya franchise itu kita harus beli dengan harga yang fantastis. Atau mungkin membeli sebuah hak usaha tentunya tidak ada yang gratis. Nah, hari ini kesempatan kita untuk bisa bergabung di Pingo hanya dengan membeli sebuah hak usaha yang cukup menurut saya adalah tidak terlalu besar. Ya, Anda beli sebuah hak usaha, tapi Anda mendapatkan profit yang cukup fantastis sekali. Ya, apa saja profit-profit nanti yang akan Anda dapatkan? Silahkan the next slide lagi. Next, Pak. Ya, nih. Apa yang Anda dapatkan? Ya, sebelum saya sampaikan apa-apa saja yang akan Anda dapatkan, saya mau ingin cerita kepada rekan-rekan semua bahwa Pingo Social E-commerce ini dengan tradisional e-commerce. Saya mau coba kasih pembanding bahwa bisnis dengan marketplace yang manual ini, dengan kita nanti yang auto reseller ini, tentunya ada beberapa perbedaan yang ingin saya sampaikan. Kalau di marketplace yang lain, itu tidak ada link referral ya, yang menyediakan ada satu income kepada kita. Tapi di Fingo, ya, dia memiliki link referral, yaitu yang menghasilkan income, yaitu untuk jangka panjang untuk kita. Yang kedua, ya, di marketplace yang lain itu, ya, siapa saja bisa masuk jualan ke sana. Siapa saja bisa menjual apapun produk di sana tanpa melalui satu verifikasi, identifikasi ya tentang produk. Sehingga apa? Kepuasan terhadap si pelanggan untuk membeli barang itu ada satu keraguan-raguan ya. Jadi kepercayaan itu tidak murni 100%. Nah, di Vigo tercipta di mana ada satu produk, produknya itu adalah berasal dari produsen saja. Ya. Jadi bisa kita pastikan bahwa barang-barangnya itu adalah orisinil, tidak KW-KW-an, ya, tidak imitasi dan no tipu-tipu sana masalah barang. Nah, yang poin kedua tadi ini adalah inilah yang membuat saya selaku konsultan hukum, juga saya sebagai dosen, kenapa saya begitu tertarik dengan bisnis ini, ya. Kembali kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen itu adalah raja. Kalau dia sudah raja, tentunya raja itu harus dilayani dengan baik-baik. Jadi perlu ada suatu trust kan gitu. Jadi orang kalau melakukan pembelian dan repeat order lagi dengan barang yang berkualitas, dengan barang yang orisinil, no KW-KW, saya pikir ini menjadi sebuah harga jual yang luar biasa. Ya, kalau di marketplace yang lain adalah banyak sekali ditemukan barang-barang yang terkadang adalah tidak orisinil dan KW-KW dan KW1, KW2 dan KW3.
Nah, Fingo menggaransi. Itu yang membuat saya begitu sangat tertarik, rekan-rekan semua. Yang ketiga adalah harga. Kalau di marketplace yang lain itu harga itu sangat bervariasi, sehingga apa? Persaingan antara harga, persaingan tidak sehat itu akan terjadi. Jadi saling menjatuhkan harga satu sama yang lain. Jadi misalnya minuman A, B, C adalah sama-sama minuman jus, tetapi terkadang harganya berbeda-beda. Nah, hal itu juga terkadang membuat para si konsumen jadi bingung. Mana sebenarnya produk yang bisa direkomendasi untuk kita beli, si pembeli saja bingung. Nah, bedanya kita di Fingo, harga daripada produk-produk yang ada di marketplace Fingo itu sudah tertata dengan baik. Jadi harga dari produk student itu sudah diatur dengan baik. Sehingga apa? Ada satu kepercayaan dari kita. Para konsumen itu merasa nyaman bahwa harganya ini adalah harga yang kompetitif, yang memang sudah dibuat standar di perusahaan, ya. Dan yang terakhir adalah, ya, kalau di marketplace yang lain ini, ya, kalau di marketplace yang lain ini, mereka ini untuk masalah stoknya, untuk packagingnya, kirimannya, semua ditangani berbeda-beda. Sehingga apa? Record daripada pengiriman barang itu agak sulit kita mendeteksinya. Nah, kalau di Fingo, dia punya logistik sendiri, dia punya pengiriman sendiri, jadi tempatnya itu sudah benar-benar tahu kita di mana, tertata dengan baik. Jadi ada satu garansi, ya, bahwa kemasan dalam produk yang akan kita dapatkan itu sudah pasti bagus sekali. Dan yang terakhir adalah bahwa Fingo itu dikelola dengan secara profesional. Jadi customer profesional. Jadi betul-betul dikelola secara profesional, tetapi di marketplace yang lain saya melihat bahwa pelayanan itu bervariasi, ya. Terkadang ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang biasa-biasa saja. Jadi itu tergantung daripada resellernya, ya. Jadi jangan sampai kita ini, rekan-rekan ini nanti, apalagi Anda yang masih shopper, ya. Apalagi Anda masih shopper lagi mau upgrade kepada PS. Bahwa poin 3 tadi, satu hal yang membuat saya tertarik dengan Fingo ini adalah adanya garansi barang orisinil dari masing-masing pabrik. Next, Pak. Lanjut. Oke, ini adalah profil Fingo, ya. Ini adalah para pendiri-pendiri Fingo. Ada Jack Ye, ya. Dia yang cukup pengalaman lama sekali di grupnya Alibaba, kurang lebih sekitar 13 tahun. Dan beliau ini tidak lagi diragukan lagi, ya. Sangat tidak diragukan lagi sepak terjangnya dalam bisnis online secara khusus untuk marketplace. Dan beliau ini nanti mungkin yang akan datang pada saat launching nanti yang akan di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, nanti beliau akan datang, tentunya secara profilnya beliau ini adalah orang yang luar biasa, ya. Jadi masalah sepak terjangnya mungkin rekan-rekan bisa akan baca melalui materi nanti. Next, Pak. Yang kedua adalah ini bicara legalitas. Ya, rekan-rekan semua di seluruh Indonesia. Begitu banyak pertanyaan. Semenjak saya masuk di Fingo, bahwa pertanyaan yang paling mendasar yang selalu ditanyakan adalah masalah legalitas Fingo. Ya, bagaimana dengan legalitas Fingo di Indonesia? Nah, saat ini ya Indonesia itu sudah dalam tahap verifikasi, yaitu merek dan logo. Nah, ini adalah legalitas yang ada di Malaysia, dan legalitasnya ini dikeluarkan dari Kementerian Perdagangan Malaysia. Artinya legalitasnya Fingo di Malaysia itu sudah betul-betul lengkap semua, sehingga mereka menjalankan bisnisnya ini sudah cukup kondusif dia. Next, Pak. Nah, dan ini contoh. Ini adalah contoh salah satu dokumen legalitas Fingo di Indonesia. Ya, yang saya mau ceritakan kepada rekan-rekan semua shopper PS, ya, bahwa legalitas Fingo yang saat ini kita terima dan kita lihat di sini adalah sebuah pendaftaran merek, ya, ke Dirjen Haki. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa untuk bisa mendaftarkan merek ini ada 7 proses yang harus dilewati. Artinya ada 7 dokumen yang harus dilengkapi.
Salah satunya adalah izin dan legalitasnya, perusahaannya, PT-nya, NPWP-nya, SIUP-nya, NIB-nya, ya, para aktenya. Tentunya aktenya sudah ada orang Indonesia dan juga orang Malaysia, ya. Itu sudah pasti ada. Bagaimana dengan PKP-nya? Bagaimana dengan nanti faktur pajaknya? Artinya ada 7 item yang harus dilengkapi untuk bisa melakukan pengajuan izin ke Dirjen Haki. Ya, kalau kita masuk ke Dirjen Haki, dokumen tersebut sudah harus lengkap. Artinya rekan-rekan semua di seluruh Indonesia bahwa legalitas Fingo di Indonesia sudah dalam tahap verifikasi, sudah dalam tahap rampung semuanya. Artinya sudah mau mengarah ke sana, yakinlah bahwa Fingo akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Jadi bagi Anda yang masih ragu-ragu dengan legalitas, ya, ini sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa Fingo dalam tahap proses logo dan juga merek di Dirjen Haki, ya. Jadi yakin ya rekan-rekan semua, legalitas tak usah diragukan lagi, sudah dalam proses. Next. Nah sekarang ini rekan-rekan coba berpikir ulang lagi. Terus modalnya Fingo itu dari mana? Ya, ini adalah salah satu investor Fingo. Fingo itu telah menerima dana kurang lebih 100 juta yuan ya dari Tuchin Capital. Dan Change Fund itu setara kurang lebih sekitar 225 miliar rupiah. Ini sebagai suntikan dana. Ya, artinya kalau sebesar Tuchin Capital dan Change Fund percaya dan memberikan satu dana suntikan kepada Fingo, kira-kira Fingo ini seperti apa coba? Tentunya sudah melalui satu verifikasi yang luar biasa, sehingga Tuchin Capital dan Change Fund itu memberikan suntikan dana yang tidak kecil kalau menurut saya. Ya, mereka sudah melihat bahwa prospeknya ini ke depan akan bagus, secara legalitas itu aman. Ya, sehingga kedua supporting dana ini mereka memberikan suntikan dana, sehingga Fingo mempunyai potensi besar. Dengan modal yang ada, secara otomatis Fingo kemungkinan besar kesepakatannya luar biasa ya, melalui perkembangan jaringan-jaringan melalui PS dan prepaid shopper. Next. Oke, mungkin kita lihat dulu prosesi video grand launching yang di Malaysia, mungkin Pak Endi. Ya, oke. Ya. Alright, so ladies and gentlemen, welcome right here to the Fingo Malaysia Grand Launching. So ladies and gentlemen, in the meantime, let's invite our GM members of Fingo. Today marks our great launching of Fingo. Our aim is to create a truly Asian social e-commerce shopping hypermall with strong base in Malaysia. And we will be glad to work with different e-commerce players, including Fingo in the Malaysian mobile e-commerce space. 我认为1000亿美金指日可待，所以大家一起加油！ And thus, the launching and Rivergun ceremony is started right now, ladies and gentlemen. Congratulations to Fingo!
和由衷的希望大家给 Fingo 更多的时间来展示自己。Thanks for everyone to come here, and I'm so honored to stand here and to see how the business that we're going to build up together with you guys. 感谢 YB Dr. Wang 能参加我们的会议，并且发表了热情洋溢的演讲。感谢所有到场的媒体，谢谢你们的参与。感谢北到玻璃市，南到 JB， 东边到沙巴沙劳越的所有的 GM、Manager、BO 和 Shopper， 感谢你们，感谢你们的到来。Okay, first of all, I would like to thank you, Yang Berhormat, Dr. Ongs, and also the medias here, and also our dearest Fingo GMs, manager, and the BO, and also all of you here, ladies and gentlemen. Thank you very much, really. Let's Fingo! Oke, lanjut. Ya, demikian teman-teman semuanya, bahwa itu adalah salah satu contoh grand launching yang ada di Malaysia. Harapan kita Indonesia akan menjadi the next ya launching lagi. Ya, Indonesia akan menjadi progres utama ya dalam bulan-bulan ini, bahwa kita tidak tahu apakah bulan ini, bulan besok, atau secepatnya Fingo ini akan launching segera di Indonesia. Sekarang ini mempertimbangkan kondisi pandemi COVID yang belum bisa kita pastikan kenormalannya sampai kapan. Kita berdoa bersama agar Fingo cepat-cepat launching di Indonesia. Kayaknya sudah banyak yang tidak sabar untuk menggunakan voucher-vouchernya ya, dan bahkan sudah banyak yang ingin belanja. Tapi mohon bersabar dulu ya. Sebentar lagi Fingo akan segera launching di Indonesia, dan saya yakin betul ini akan booming. Kenapa saya bilang booming? Bahwa membernya sudah ratusan ribu untuk saat ini seluruh Indonesia. Bahkan peringkat AM dan ACI sudah cukup banyak yang punya prestasi-prestasi yang cukup bergengsi dan bagus di Fingo di Indonesia. Oke, yang di depan ini, yang gambar selanjutnya ini kita lihat bahwa di sini sebagai penggagas yaitu menghadiri persidangan tahunan di Junjing Capital. Artinya bahwa salah satu pemilik Fingo ya, salah satu pemilik Fingo itu mengikuti menghadiri persidangan tahunan. Artinya ada beberapa event-event yang memang diikuti oleh para stakeholder kita, yaitu para pemimpin-pemimpin dan para pionir dari Fingo. Dan itu beliau, kita lihat gambarnya ya, yang sebelah kanan yang megang mic ya. Next. Selanjutnya ini masalah gudang ya. Kita melihat gudang distribusi ya. Sekarang ini hanya sebagai gambar bahwa masih banyak lagi dokumen-dokumen terkait dengan gudang-gudang yang saat ini, yaitu pada saat perkunjungan para leader kita ke Malaysia. Nah, di Indonesia akan bisa dipastikan bahwa kita juga akan memiliki gudang yang mungkin akan lebih besar ya. Kenapa? Karena jumlah penduduknya berbeda dengan di Malaysia. Ya. Di Malaysia saja jumlah penduduknya 30 juta, dengan gudang seperti ini sudah luar biasa besar. Apalagi kita di Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta, artinya berapa kali lipat kebutuhan yang harus dipenuhi, yang harus disupport oleh Fingo apabila nanti Fingo sudah launching di Indonesia ya. Bisa kita bayangkan seperti apa nanti gudangnya. Ya. Kira-kira bisnis apa yang paling terlengkap dan tersimpel untuk saat ini? Ya. Untuk saat ini bisnis yang paling terlengkap dan yang paling tersimpel untuk saat ini ya, yaitu Fingo ya. Next dia. Ya. Ini bisnis yang paling lengkap. Untuk saat ini kita bisa lihat bahwa yang paling lengkap sebuah peluang usaha dan bisnis marketplace ya, yaitu Fingo. Kenapa saya bilang? Ada 6 kelebihan yang tidak dimiliki oleh bisnis-bisnis yang lain. Ada 6 kelebihan yang tidak dimiliki oleh bisnis yang lain. Fingo memiliki 6 kelebihan. Yang pertama, harga produknya itu murah. Ya, kenapa saya bilang murah? Karena dia langsung berawal
berasal dari pabrikan. Jadi langsung dari sumbernya, artinya tidak melalui tahapan distributor, agen, dan agen-agen subseller yang lain. Ya, dia langsung kepada pabrikan. Yang kedua, cara kerjanya termudah. Ya, jadi kelebihan yang kedua itu cara kerjanya sangat mudah, simple, tidak terlalu berbelit dan tidak terlalu birokrasi. Ya, yang ketiga adalah komisi dan bonusnya luar biasa besar. Artinya para PS-nya, para PS, AM, dan AT ya semakin bergairah dan semangat karena komisinya dan bonusnya besar. Artinya jerih payah kita sebagai afiliat ya sangat betul-betul dihargai di Fingo ini ya. Yang keempat, memiliki masa depan yang panjang. Kenapa saya bilang demikian? Yang pertama adalah dia di samping aktivitasnya tidak akan pernah mati, bahwa yang dijual di Fingo adalah semua kebutuhan-kebutuhan manusia. Semua kebutuhan-kebutuhan kita yang sangat mendasar sekalipun banyak sekali di sana ya. Misalnya aksesoris, makanan, cemilan, baju, sandang, pangan, papan, semuanya ada di sana. Artinya apa? Sepanjang manusia masih ada di bumi ini ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang saya sebutkan tadi pasti dibutuhkan ya. Sehingga masa depannya sangat panjang sekali. Yang kelima, sistemnya sangat simpel ya. Sistemnya sangat simpel, sangat mudah dipahami oleh orang ya. Bahkan orang terkadang yang tidak mengenal teknologi sekalipun, dia bisa paham kan gitu. Dia paham betul ya. Jadi sistemnya saya bilang tidak terlalu sulit sekali. Semua orang masih bisa melakukan bisnis ini. Dan yang terakhir yaitu passive income terbesar ya. Ini passive income-nya saya bilang terbesar. Kenapa saya bilang demikian? Karena bisa dipastikan bahwa sistemnya ini sudah luar biasa sekali dan jumlah daripada membernya ini kita bisa perhitungkan. Apalagi di Indonesia. Indonesia adalah sebuah masyarakat yang luar biasa, 270 juta ya. Otomatis ya, omsetnya pun nanti luar biasa. Saya bisa pastikan bahwa passive income bagi Anda-Anda yang sudah mencapai posisi-posisi AM atau posisi AT, tentunya ini akan merubah hidup Anda, akan merubah cara hidup Anda. Dan Fingo menyediakan itu semuanya. Dari mana tadi saya bilang bahwa harga Fingo itu jauh lebih murah? Ya. Kenapa saya bilang tadi bahwa harga di Fingo itu jauh lebih murah? Coba kita lihat ya. Fingo itu memberikan komisi kepada pembelanja atau harga dengan produk yang murah. Coba kita lihat ya, next. Ya. Coba kita lihat skemanya. Ya, coba kita lihat di sini rekan-rekan semua bahwa kenapa sih harga Fingo itu jauh lebih murah? Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan bagi rekan-rekan semua. Kenapa produk-produk yang lain lebih mahal ya? Kita di sini lagi memotong birokrasi terkait daripada proses ya toko online Fingo kepada konsumennya. Ya, Fingo melalui prosesnya dia sampai barang kepada konsumen, tentunya ada tahapan-tahapannya. Ya, kalau bisnis yang biasa itu adalah ada distributor, ada periklanannya, ada agen pemasarannya, ada toko online-nya, baru sampai kepada konsumen. Nah, rekan-rekan semua, kenapa harga Fingo itu jauh lebih murah? Karena kita memotong birokrasi yang tadi. Jadi ada 4 yang saya sebutkan tadi birokrasi, bahkan mungkin ada 5, 6, atau 7 birokrasi yang mungkin Anda terkadang sudah nikmati sampai sekarang ya. Anda sudah biasa belanja barang-barang di luar sana yang melalui ada 5-7 birokrasi ya. Tapi di Fingo langsung bekerja sama dengan pabrikan dan dia langsung menjual kepada konsumennya, yaitu kita ya. Bisa melalui PS kepada shopper ya, bisa shopper juga langsung bisa belanja di sistem ini. Nah, disitulah yang bisa kita pastikan bahwa produk itu pasti dijamin lebih murah ya. Jadi memotong birokrasinya. Terus coba kita lihat. Ini hanya sebagai perbandingan. Saya tidak membicarakan marketplace yang lain ya. Saya lagi tidak membicarakan dengan marketplace yang lain, tapi coba kita bandingkan harga pasar, harga jeruk di satu toko dengan toko yang lain itu kenapa berbeda? Tentunya itu menjadi sebuah pertanyaan. Ya, next Pak. Ya, ini
Ini hanya sebuah contoh perbandingan harga Fingo dengan marketplace yang lain, ya. Di mana dengan produk yang sama, dengan produk yang kita lihat gambarnya sama, tipenya sama, tetapi di marketplace yang lain harganya berbeda. Saya sih tidak menggaransi bahwa harga kita itu akan selalu di bawah terus. Ya, yang namanya persaingan pasar ya, tidak ada yang bisa menebak rekan-rekan di luar sana, mereka bisa aja membuat harga yang murah atau yang lain-lain dengan barang yang sama. Artinya apa? Bahwa Fingo ya, Fingo ini menjual barang-barang tidak saja yang ada di Fingo. Artinya rekan-rekan bisa melihat bedanya di sini dengan MLM multi level. Kalau multi level kan dia menjual barang itu spesial, tidak ada orang lain yang bisa menjual barang mereka. Nah, kalau Fingo justru menjual barang-barang yang ada di tempat yang lain, yang ada di toko yang lain dengan harga kompetitif yang bersaing di pasar dengan jaminan barang ini adalah orisinil. Nah, ini yang menarik bagi rekan-rekan semua. Jadi justru pasar ini kalau tidak ada rival, kalau tidak ada marketplace yang lain, ya tidak segar ini bisnis ya. Jadi wajar-wajar saja rekan-rekan semua, shopper, fans di seluruh Indonesia, bahwa perbedaan itu sangat indah. Justru kalau tidak ada perbedaan, mungkin kita akan membuat terlena, tidak mau melakukan cek dan recheck dan cross-check. Padahal itu penting ya. Tapi Fingo memberikan suatu jaminan kepada kita, semua rekan-rekan semua, khususnya para PS dan shopper yang sudah terdaftar di Fingo, bahwa garansi produk itu tadi, original itu yang tadi, itu yang bisa kita garansi kepada rekan-rekan semuanya. Di samping harga yang kita lihat kompetitif sangat lebih murah. Ya, next. Ini beberapa produk yang lain lagi ya. Next. Ini adalah mekanisme belanja grosir ya. Rekan-rekan semua, ini coba kita lihat nih bahwa Fingo sudah memiliki 18.000 item, bahkan kurang lebih hampir ribuan produk yang sebentar lagi nanti akan masuk ke Indonesia. Kalau dia udah masuk ke Indonesia ya, produk-produk yang ada di Indonesia ini tentunya nanti akan bergabung ya. Jadi ada masuk dari barang-barang lokal dan juga barang-barang dari luar ya. Sesuai dengan aturan dari pemerintah bahwa TKDN tingkat komponen dalam negeri, bahwa Indonesia sebagai pemilik pangsa pasar ya tentunya akan mempunyai bargaining tawar untuk mengajukan mungkin kepada para stakeholder. Indonesia dengan keanekaragaman suku, keanekaragaman budaya, bangsa, bahasa, tentunya memiliki cukup banyak variasi produk daerah. Saya sangat yakin betul, saya sangat menggaransi betul bahwa keanekaragaman yang ada di Indonesia ini, justru ini akan memperkaya, justru ini akan memperindah nanti mungkin toko Fingo. Begitu banyaknya masuk barang-barang nanti yang masuk ke Fingo, hanya dengan variasi yang ada, bisa aja variasi dari makanan, variasi dari aksesoris, atau mungkin variasi pakaian dan yang lain-lain. Ya, yang tentunya Anda bisa melihat, ya, Anda juga bisa belanja dengan produk-produk yang masuk ke Fingo. Tentunya melalui verifikasi-verifikasi yang cukup ketat, ya, dari Fingo-nya sendiri. Jadi tidak gampang ya, rekan-rekan, kita memasukkan barang ke Fingo, kita langsung bisa jualan, terus barang kita langsung masuk ke dalam ya. Jadi banyak hal yang harus kita lengkapi. Untuk kita bisa masuk ke Fingo, tentunya harus ada satu garansi, legalitasnya harus lengkap ya. Kuantitinya harus jelas, pabrikannya harus jelas, prosesnya di mana harus jelas, dan banyak hal yang lain. Jadi bukan tidak mungkin ya rekan-rekan, bahwa apabila Anda punya produk yang memang berkualitas, dan bisa dipastikan kontinuitasnya itu bisa mengimbangi jumlah permintaan dari Fingo-nya, saya pikir Anda masih punya peluang dan kesempatan untuk sini. Ya, next. Ya, next lagi Pak. Oke, kita akan kupas ya, bahwa di Fingo itu ada dua status ya. Dua status di Fingo. Yang pertama itu adalah orang yang melakukan belanja.
Yang kedua adalah mereka yang menjadi agent. Ya, jadi cuma dua. Ada agent, ada orang yang belanja. Jadi tidak semua orang yang Anda promosikan, tidak semua orang yang sudah mengenal Pingo, semuanya mereka menjadi agen. Ya, logika bisnisnya. Kalau semua nanti jadi agen, siapa pembelinya? Ya, kira-kira menurut Anda, apakah akan lebih banyak shopper? Apakah lebih banyak shopper daripada agen? Atau lebih banyak agen daripada shopper? Nah, rekan-rekan semua, secara otomatis ya, yang sudah pasti adalah bahwa agent itu belum tentu dia itu lebih besar dan lebih banyak dari shopper. Itu sudah bisa dipastikan ya. Jadi bisa berbanding 1 banding 100, 1 banding 200, atau 1 banding 300, atau mungkin 1 banding 1000, bisa saja. Tetapi untuk Anda bisa menjadi shopper itu tidak ada hal yang sulit. Jadi dua status di Pingo ini, yang pertama itu adalah menjadi shopper. Untuk masuk di shopper itu sangat gampang ya. Dan itu gratis ya. Anda masuk menjadi shopper ya, masukin aja kode inviter teman yang mengundang Anda, atau Anda daftar melalui link sponsor Anda, dan Anda isi semua data-datanya, selesai, Anda sudah menjadi seorang shopper ya. Kalau Anda sudah menjadi seorang shopper, Anda mendapatkan bonus voucher yaitu RM5 Malaysia. Nah, yang kedua, Anda sudah bisa belanja ribuan produk yang ada di Pingo. Dan yang terakhir ya, Anda bisa belanja secara reguler ya, apalagi nanti sudah launching di Indonesia. Nah, itulah Anda shopper ya. Anda dalam posisi shopper saja, di samping gratis, Anda sudah bisa belanja-belanja, dapat RM5 Malaysia ya, dan Anda bisa ya melakukan belanja reguler nanti setelah Anda setelah Pingo launching di Indonesia. Nah, status yang kedua itu agen. Status yang kedua itu Anda untuk menjadi agen. Dan tentunya tadi dari awal saya sudah sebutkan bahwa dalam hal membangun sebuah bisnis dan usaha itu tentunya ada satu modal yang harus kita keluarkan. Nah, hari ini saya mau bicara untuk Anda menjadi PS, ya tentunya Anda melakukan investasi. Investasinya apa? Anda beli dong link referralnya. Anda beli linknya supaya Anda bisa menjadi agent. Ya, jadi kita menjual sistemnya. Pingo menjual sistemnya, Anda beli sistemnya, Anda beli linknya. Nah, setelah Anda beli linknya, Anda juga akan mendapatkan yang namanya gift. Ya, jadi perusahaan itu memberikan Anda sebuah gift. Jadi kalau Anda daftar itu kurang lebih antara 800 sampai 850.000, tergantung bagaimana lokasi dan tempat Anda. Jadi kalau keluar kotanya sampai ke Papua, ada yang ke Maluku, ada yang ke Malaysia, Kalimantan. Tentunya bervariasi rekan-rekan semua ya. Jadi harganya itu tetap sama, yaitu RM199 Malaysia. Untuk Anda bisa menjadi afiliasi, untuk Anda bisa menjadi prepaid shopper, ya Anda harus beli dulu link daripada bisnisnya ya. Jadi kurang lebih sekitar RM199 Malaysia dan Anda mendapatkan hadiah. Jadi kalau sudah bicara hadiah berarti Anda tidak beli produk di sini ya. Anda beli hak usahanya, Anda mendapatkan voucher, Anda mendapatkan hadiah gift. Adalah Anda mendapatkan voucher senilai 700.000. Di samping Anda mendapatkan gift, Anda juga akan mendapatkan voucher senilai 700.000. Nah, di mana rekan-rekan ya? Di mana rekan-rekan bisa mendapatkan sebuah peluang usaha dengan modal yang sangat kecil, kita mendapatkan sebuah gift yang cukup nilainya cukup fantastis, terus kita diberikan juga voucher. Kira-kira tadi bahasa saya sejak awal, sebenarnya modalnya berapa sih? Apakah modalnya cukup fantastis besar sekali? Kalau menurut saya, justru kita tidak ada modal. Justru kita sangat diuntungkan. Di samping dapat voucher, dapat gift, dapat hak usaha. Ya, jenjang karirnya pun internasional kan itu. Terus keanggotaannya seumur hidup. Tidak perlu kita ubah setiap tahun ya. Jadi kalau Anda sudah menjadi seorang PS, ya, di sini menariknya. Menariknya Anda sudah mulai memiliki income. Kalau shopper tadi tidak ada income ya, adanya adalah mendapatkan voucher. Tapi kalau sudah menjadi PS, Anda sudah mendapatkan income. Income-nya 10
dari setiap PS yang sudah Anda rekomendasikan atau mungkin yang Anda promosikan. Enggak, bukan. Ya, sekali. Ya, coba Anda bisa bayangkan kalau seandainya ya Anda memiliki shopper yang berbiasa banyak, misalkan 100 sampai 1000 orang shopper ya, di saat mereka belanja Anda mendapatkan 10%, nanti kita akan lihat kira-kira hitungannya seperti apa. Next. Jenjang karir di Pingo ya, Pak Endi. Ini jenjang karir di Pingo seperti apa? Tadi kita sudah bicara masalah shopper. Shopper itu adalah orang yang belanja. Yang kedua adalah kita bicara masalah prepaid shopper. Prepaid shopper itu adalah agen di mana saat pertama kita menjadi join ke dalam Pingo. Nah, ada nggak jenjang-jenjang karir ya? Kalau di bisnis jaringan ya kita bisa banyak melihat begitu banyak sekali ya bisnis dengan menggunakan sistem jaringan dan jenjang-jenjang karir yang fantastis ya. Tapi di Fingo ini kita jenjang karirnya itu hanya 2. Yang pertama itu affiliate marketer ya, yang kedua adalah affiliate trainer. Di luar ini tidak ada ya. Apa itu affiliate trainer ya? AM itu adalah mereka yang sudah punya prestasi mengembangkan jaringannya, mengembangkan bisnisnya, afiliasinya ya. Dia sudah mengembangkan mengafiliasi kurang lebih 30 PS direct ya. Jadi secara direct dia sudah ada 10 ya. Ada 10 langsung direct dan 20 di bawah dia qualified menjadi AM ya. Yang kedua itu adalah menjadi affiliate trainer. Untuk menjadi seorang AT itu dibutuhkan ada 8 AM. Ada 8 AM itu adalah bisa direct langsung atau minimal 3 langsung, 5 di bawah. Dengan total PS itu 500 PS di dalam satu tim. Ya, mungkin next kita lihat lagi Pak di bawahnya. Next Pak Indi. Kita bisa lihat bahwa, coba kita lihat di sini, bahwa dalam jenjang shopper dan prepaid shopper ya, untuk kita masuk shopper itu gratis ya. Untuk menjadi PS itu cukup upgrade 199 tadi yang saya sebutkan tadi. Untuk menjadi AM, saya pikir tidak terlalu sulit ya. Atau bagi Anda rekan-rekan semua PS, ada strategi bagaimana untuk bisa mencapai AM dalam waktu yang singkat ya. Nanti kita akan dengarkan dalam waktu 5 sampai 10 menit nanti di akhir daripada presentasi ini akan ada testimoni kenapa mereka bisa mencapai AM dalam waktu yang singkat. Ada yang 4 hari, ada yang seminggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, tentunya bervariasi. Tergantung kerja keras Anda, tergantung Anda punya impian seperti apa ya. Jadi untuk Anda menjadi AM itu cukup 10 PS langsung dan 30 PS itu di dalam tim. Dan tadi untuk menjadi seorang AT itu cukup 3 AM langsung, 8 dalam tim dan 500 PS dalam tim ya. Ini prestasi di Pingo rekan-rekan semuanya. Jadi tidak terlalu banyak ya. Jadi tidak ada sampai 10 bahkan lebih dari 3 pun tidak ada ya. Jadi cuma 2 rekan-rekan semua. Jadi tidak terlalu sulit untuk menjalankan bisnis ini kalau kita mau jelaskan kepada teman-teman kita di luar sana. Next. Nah, ini yang menarik rekan-rekan semuanya. Ini yang menarik bahwa ada 3 macam fee income di Pingo. Ya, ada 3 macam fee atau income Pingo. Yang pertama adalah referral fee. Ya, referral fee itu yaitu fee pengembangan bisnis kita. Ya, yang dilakukan mengaplikasi PS. Jadi orang kita promosikan, orang masuk ke tim kita mendapatkan yang namanya referral fee. Ya, jadi kita ajak teman kita join buka toko, kita ajak juga saudara kita buka toko, kita mendapatkan namanya referral fee. Ya, yang kedua kita mendapatkan cashback fee. Ya, yaitu dari omset belanja kita di dalam grup. Ya, yang ketiga yaitu training insentif atau leadership. Ya, jadi kalau untuk leadership ini hanya bagi mereka yang sudah menduduki posisi AM dan AT, yaitu mereka-mereka yang sudah berprestasi, melahirkan
AM, dan AT ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa lihat bahwa dalam referral fee, kalau PS ke PS ya, kita rekomendasikan ada PS bergabung di tim kita ya. Kalau kita masih PS, kita rekomendasi PS, kita mendapatkan kurang lebih 25%, yaitu sekitar 175.000. Kalau kita jadi AM, kita akan mendapatkan 50%. Dan kalau kita jadi AT, kita akan mendapatkan 65%. Artinya nilainya itu sangat fantastis sekali ya. Dalam referral fee, Pingo memberikan sesuatu yang menarik, yang membuat kita sangat semangat ya. Oke, yang kedua itu adalah masalah cashback fee ya. Kalau cashback fee ini adalah di mana kita akan mendapatkan satu cashback fee, kita seorang PS memiliki shopper. Jadi setiap PS itu yang merekomendasikan shopper apabila mereka melakukan pembelanjaan di Pingo, mereka mendapatkan cashback kurang lebih sekitar 10%. Ya. Tapi kalau Anda naik peringkat di posisi AM, Anda akan mendapatkan kurang lebih 14%. Ya. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir itu adalah mereka yang sudah mencapai posisi AT, ya. Kalau sudah posisi AT, mereka akan mendapatkan namanya cashback itu 15,6%. Begitu teman-teman semua. Jadi kalau untuk bicara masalah referral fee dan cashback fee ini, ya, nanti sudah bisa Anda lihat dalam penjelasan saya berikutnya, dan ini adalah merupakan macam-macam fee yang ada di Pingo ya. Next. Next Pak Endi. Ya, ini skema ya. Ini skema dari referral fee yang di-upgrade dari PS dari 119. Ini hanya sebagai gambaran saja ya. Ini terkadang yang rekan-rekan semuanya shopper PS cukup banyak sekali bertanya bagaimana sih sebenarnya skema referral fee ya. Mungkin Anda kalau ini tidak terlalu banyak saya kupas untuk referral fee. Referral fee itu ada AM1, ada AM2, ada AT1, ada AT2 ya. Jadi secara nilai mungkin Anda bisa tanyakan nanti kepada upline kita ya, sponsor-sponsor yang mempromosikan kepada kita ya. Next Pak. Next Pak Endi. Oke. Ini sama ya, ini skema masih sama ya, yang tadi ya. Terus lagi Pak. Oke, ini saya mau cuma ngasih tahu ya, saya informasikan kepada teman-teman semua bahwa ini hanya sebuah ilustrasi potensi income PS. Jadi Anda yang dalam posisi PS, untuk saat ini posisinya setelah shopper, Anda upgrade diri menjadi PS. Jadi ada satu ilustrasi potensi. Jika Anda sudah menjadi PS, apabila Anda fokus 1-2 bulan ya, fokus 1-2 bulan Anda menjalankan bisnis ini ya, Anda melakukan menyebar link atau mungkin Anda perkenalkan kepada teman-teman Anda atau saudara-saudara Anda ya. Di saat Anda sudah mendapatkan shopper ya, pembelanja, mereka akan melakukan download ya, dan saya yakin betul di antara mereka ini akan cukup banyak nanti akan menjadi pembelanja. Nah, dan mereka berbelanja itu tentunya kebutuhan-kebutuhan yang bervariasi. Kebutuhan apa saja yang mungkin akan nanti mereka belanjakan, ya bermacam-macam. Bisa aja kebutuhan pokok, bisa aja kebutuhan tersier mereka, atau mungkin bahkan hobi mereka ya. Jadi kita tidak bisa pastikan kira-kira apa yang akan mereka belanjakan ya. Kira-kira mereka belanja seperti apa juga nggak bisa kita paksakan kan gitu. Jadi rekan-rekan semua, seandainya dengan kita ada ilustrasi 10.000 kita punya shopper ya. Seandainya kita punya 10.000 shopper, kali nih rata-rata orang itu bisa belanja 500 sampai 1 juta. Ya, kalau kita kalikan kurang lebih sekitar 10 miliar. Ya. Bagaimana kira-kira kalau kita mendapatkan cashback 10%? Ya, jadi Anda bisa hitung sendiri ya. Jadi mungkin tahu usah muluk-muluk ya. Kalau di Indonesia ini orang sangat konsumtif sekali ya. Orang itu sangat suka sekali belanja-belanja. Mereka sangat hobi belanja-belanja ya, yang terkadang
mungkin karena malas ke pasar atau mungkin malas ke mall atau malas ke toko-toko, sehingga mereka sekarang ini lebih identik belanja online ya. Next. Oke, next Pak. Sudah. Ini hanya ilustrasi ya. Ini tadi gambaran ilustrasi bahwa kalau Anda di posisi PS ya. Next Pak. Next Pak Indi. Ini adalah contoh ya. Kira-kira di Fingo itu sudah ada yang punya penghasilan belum? Nah, kalau di Indonesia sudah cukup banyak sekali yang punya penghasilan ya dari referral fee ya. Ini salah satu testimoni top leader yang ada dari Malaysia. Bisa kita lihat, mungkin gambarnya agak kurang jelas ya Pak Endi ya. Ya, tapi saya coba bacakan saja bahwa ini sebuah tanda testimoni di mana bisnis Fingo menjadi sebuah solusi dan sebuah bisnis yang bisa mendapatkan penghasilan yang fantastis sekali ya. Dalam waktu 4 bulan ya, dalam waktu beberapa bulan ini kita lihat bahwa seorang X di sini memiliki penghasilan sekitar 280 ringgit Malaysia ya, yaitu sekitar totalnya itu 1M lebih ya, income-nya sampai 4M dalam 1 bulan ya. Bisa Anda rekan-rekan lihat ya. Ini kondisinya di mana penduduk Malaysia itu dengan jumlah hanya 30 juta, rekan-rekan semuanya. Ya, dengan 30 juta saja penduduk yang ada di Malaysia, ada beberapa orang yang punya penghasilan sampai 4M dalam 1 bulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, realita di lapangan memang kenyataan seperti itu. Ya, bahwa sekarang ini sudah mulai berubah. Konsumtif orang itu sekarang ini lebih banyak belanja melalui online. Justru yang lebih offline sekarang ini mereka terkadang sudah malas bahkan terkadang ya. Jadi Indonesia adalah menjadi sebuah pangsa pasar yang luar biasa. Indonesia akan menjadi sasaran empuk bagi para pengusaha-pengusaha marketplace ya. Jadi Indonesia dengan jumlah 270 juta jiwa. Jadi rekan-rekan semua masih punya peluang dan luar biasa sekali ya. Jadi saat ini saja Indonesia sudah ada member PS itu sudah ribuan orang, belum sampai jutaan. Ya, belum sampai jutaan rekan-rekan semua. Sementara penduduk Indonesia 10% saja dari 270 juta itu 27 juta. Nah, 27 juta untuk saat ini 1 juta juga belum ada. Jadi peluang pasarnya masih sangat luas dan besar. Next Pak Endi. Nah, ini salah satu testimoni yang dari Indonesia. Ya. Ini adalah salah satu testimoni dari Indonesia, yaitu Ibu Seli. Ibu Seli yang sudah menjadi AT. Ya, rekan-rekan semua lihat situ, mungkin angkanya agak jelas, mungkin saya bisa bacakan saja, bahwa Ibu Seli ini dalam waktu beberapa bulan sudah bisa mencapai menjadi seorang AT dengan penghasilan rata-rata 8 sampai 9 juta dalam 1 hari. Ya. Ini fakta dan kenyataan yang ada dalam slide kita di depan ya. Jadi di Indonesia itu sudah ada yang punya penghasilan antara 6 sampai 9 sampai 10 juta dalam 1 hari loh rekan-rekan semuanya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tim mereka ini sudah cukup berkembang dan sudah melebar kemana-mana ya. Jadi mereka ini saat ini sudah menduduki posisi AT. Jadi rekan-rekan masih punya kesempatan yang cukup luas ya, cukup besar ya kesempatannya. Jadi kalau Anda untuk menjadi AM, nanti kita akan lihat AT, nanti kita akan lihat testimoni rekan-rekan kita. Next Pak. Nah, dan ini testimoni salah satu lagi Indonesia, yaitu Pak Mai Munawar ya. Ini Pak Munawar ini adalah, saya mau cerita bahwa beliau ini adalah seorang bapak dari Ngawi. Beliau ini adalah yang sudah memenuhi masa usia pensiun. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, orang yang sudah pensiun saja, orang yang sudah tidak begitu bisa beraktivitas normal seperti kita ini, masih bisa mencapai posisi AT. Ya. Jadi hanya dalam waktu beberapa bulan ya, kalau nggak salah 4 bulan ya Pak Hendi ya, dia sudah bisa mencapai posisi AT dengan income yang fantastis.
bisnis ini sangat real gitu loh. Dan di bawah beliau saat ini sudah cukup banyak AM yang sudah lahir, bahkan AT bahkan sekalipun ya. Jadi kesempatan kita untuk bisa menjalankan bisnis Pingo ini tidak melihat latar belakang siapapun kita di sini, tidak melihat siapapun kita dari mana kita. Tetapi sepanjang kita mau konsisten, kita berpikir positif, dan kita yakin betul bahwa peluang Pingo ini punya kesempatan untuk kita bisa menjadi kaya. Kita punya kesempatan untuk berubah masa depan kita. Kita punya kesempatan untuk merubah kehidupan kita. Ya, Astil yakin aja. Jadi kerjasama tim yang kuat, ya, ini akan menjadikan seperti Bapak Munawar ini. Beliau ini membuat sebuah testimoni yang luar biasa bahwa di Pingo ini dibutuhkan satu kerjasama yang luar biasa. Untuk bisa mencapai AT itu tidak gampang. Dibutuhkan satu kerjasama dengan seluruh tim. Jadi Anda tidak akan pernah seorang diri. Anda tidak akan pernah menjalankan bisnis ini sendiri. Ya, Anda akan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Dan beliau saat ini masih berada di Ngawi. Ya, jadi sampai kapan lagi kita melihat mempertimbangkan rekan-rekan semuanya, orang yang seperti Pak Munawar saja bisa menjadi AT dalam waktu berapa bulan, apalagi kita, apalagi Anda yang dalam situasi kondisi sangat normal ya, produktif sekali. Next Pak. Ini adalah seorang ibu yang kerja secara profesional ya. Jadi ini Ibu Is Juliana ini adalah seorang ibu yang sangat profesional dan bekerja di sebuah perusahaan X ya, sebuah perusahaan yang ada di Jakarta, sudah menduduki posisi seorang director. Tetapi dia masih mau menjalankan bisnis ini. Kenapa dia masih mau menjalankan bisnis ini? Tentunya ada yang menarik di Pingo. Tentunya ada sesuatu hal yang menarik di Pingo, ya. Terlepas dari presentasi dari awal hingga akhir tadi saya sampaikan, bahwa sebagai bukti nyata dari sebuah bisnis ini, ada yang sudah sukses dalam waktu hanya 2 minggu. Ya, beliau ini menyelesaikan menjadi AM itu hanya dalam jangka waktu 14 hari. Ya, minggu yang lalu dia sudah memberikan testimoni yang luar biasa. Kenapa dia bisa mencapai bisnis ini dalam waktu yang singkat? Dia yakin dulu dengan bisnisnya. Yang kedua adalah dia konsisten menjalankan bisnisnya. Jadi tidak suam-suam kuku atau tidak separoh-separoh ya. Tetapi beliau tetap tidak meninggalkan pekerjaannya yang lama. Jadi Pingo dia tetap jalankan meskipun dengan segala kesibukan-kesibukan yang ada. Ya. Dan ini adalah contoh withdraw ya. Ini adalah contoh withdraw di mana Anda yang sudah memiliki referral fee dan bonus fee untuk saat ini karena kita masih bermitra dengan negara yang lain untuk bisa melakukan pencairan referral fee kita masih tetap bekerja sama dengan Istarem yang ada di Malaysia ya. Jadi antara by negara, antara bank ke bank. Jadi kita kalau mengambil atau kita ingin melakukan withdraw terhadap referral fee kita, untuk saat ini kita masih bekerja sama dengan Istarem ya. Artinya kalau Anda nanti sudah mencapai posisi AM, posisi AT ya, bisa dipastikan bahwa bonus atau kita bisa melakukan withdraw, kita bisa mengambil ya. Banyak sekali bisnis-bisnis di luar sana dengan income yang sudah cukup banyak yang kita miliki, tapi kita tidak bisa melakukan withdraw. Nah, tapi kalau di Pingo ini sudah jelas bahwa ada bukti yang bisa kami sajikan kepada rekan-rekan semua bahwa ini adalah nyata. Termasuk saya sendiri sudah melakukan withdraw itu sudah 3 kali dan semuanya itu adalah berhasil. Ya, next. Ya, inilah tantangan ya untuk meraih income yang besar di Pingo ya. Tantangannya yang luar biasa ya. Jadi perjuangan kita itu pasti setimpal nanti di Pingo ya. Apa itu? Ya, untuk saat ini aplikasi kita di Pingo itu belum bahasa Indonesia ya. Di mana rekan-rekan semua selalu bertanya, sampai kapan nanti? Kapan launching di Indonesia? Ya. Nah, sekarang bahasanya ya. Bahasanya masih bahasa Inggris, masih bahasa Thailand, masih bahasa Malaysia. Nah, tentunya kalau sudah launching nanti di Indonesia, tentunya bahasanya akan menjadi bahasa Indonesia.
Yang kedua adalah harganya belum rupiah. Ya, harganya masih ringgit Malaysia. Produknya masih dari luar negeri semua. Nah, ini menjadi tantangan bagi rekan-rekan semua. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan, wah ngapain saya join di Pingo? Harganya saja masih ringgit Malaysia. Saya tidak suka dengan sistem pembayaran ringgit Malaysia. Ini menjadi sebuah tantangan bagi rekan-rekan semua. Ya, produk-produknya semua tidak ada dari Indonesia. Produknya semua dari luar. Saya itu adalah cinta Indonesia. Saya idealis dengan bangsa Indonesia. Ya, jadi terkadang banyak hal yang harus kita hadapi. Ya, perjuangan Anda tidak akan sia-sia. Ya, yang ketiga, gudangnya aja kita saat ini belum ada kelihatan di Indonesia. Ya, kalau di Malaysia gudangnya sudah jelas. Nah, ini pun menjadi sebuah pertanyaan. Ya, kalau Anda mau coba promosikan kepada shopper yang mau jadi PS, gudangnya di mana? Ya, Anda harus bisa yakinkan bahwa tidak mungkin legalitas yang sudah dibangun sekian lama, bahwa tidak mungkin ada tidak nanti gudang yang harus disiapkan. Jadi sudah ada gudang yang sudah dipersiapkan. Cuman saat ini belum bisa kita publikasikan. Terus masalah legal dan kantor Indonesia, ya. Sekarang ini matanya legal. Wah, Anda kan seorang legal corporate, Anda kan seorang dosen. Masa Anda nggak bisa kasih tahu kepada kami sampai di mana dan dibatas sampai di mana saat ini legalitasnya Pingo, ya. Anda kalau mau join di bisnis apapun, tentunya Anda harus bertanya dulu bagaimana legalitasnya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Dalam waktu dekat nanti semua perizinan akan sudah rampung, ya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda menunggu semua rampung dulu, setelah selesai diurus baru Anda join, kan gitu. Nah, ini adalah momen di mana kita untuk saat ini dalam prosesnya ini kita sudah dikenalkan dan bahkan kita sudah masuk di dalam, ya. Yang seterusnya adalah Pingo di Indonesia itu adalah hanya publikasi keagenan, belum pembelanjaan. Ini yang paling menantang bagi kita untuk bisa kita berdebatkan, ya. Jadi perjuangan Anda untuk menjual, perjuangan Anda, kita semua di sini untuk meyakinkan para shopper untuk menjadi PS adalah, ya, belum bisa melakukan belanja. Ya, kalaupun kita bisa melakukan pembelanjaan sekarang ini ke Malaysia, tentunya dengan harga yang cukup fantastis karena ongkirnya cukup besar. Jadi mohon bersabar dulu. Sebelum launching di Indonesia, memang untuk saat ini kita lagi membangun jaringan dulu. Jadi menambah afiliat-afiliat dulu, ya. Jadi perjuangan kita, perjuangan Anda yang saat ini sudah menjadi seorang PS, ya, Anda pasti akan menghadapi itu di lapangan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu saya sampaikan di sini. Bagaimana Anda berjuang, menjual, bagaimana Anda berjuang, membuat orang lain yakin bahwa Pingo itu adalah pilihan yang tepat. Itu tugas kita. Next, Pak. Next. Oke, next, Pak. Tadi sudah, next. Oke, ini hanya beberapa contoh ya, rekan-rekan semua. Ini akan lebih saya percepat lagi, bahwa ini adalah produk-produk yang ada di Pingo, ya. Next, Pak. Ini produk-produknya ini kurang lebih sekitar ada 30 item, ya, dengan bervariasi-variasi hak usaha. Nah, bisa kita lihat, dan Anda bisa lihat juga, bagi Anda yang sudah shopper, Anda bisa lihat. Nah, sekarang ini Anda sudah bisa melihatnya itu, kalau Anda sudah jadi shopper, Anda lihat nanti di prepaid, Anda lihat nanti produk-produknya. Sekarang pertanyaan yang terakhir, ya. Ini mungkin akhir daripada sebuah presentasi saya, ya. Bahwa apa saja kendala di dalam Anda nanti akan menjalankan Pingo ini. Apa kendalanya? Ya, apakah modal? Ya, apakah Anda tidak mengerti masalah link, tidak mengerti masalah teknologi? Atau mungkin Anda belum mengerti sama sekali, atau mungkin Anda nanti tunggu dulu, launching dulu deh, baru saya bisa join, ya. Atau mungkin bisnisnya sangat susah, ya. Dibilang susah, harus pakai handphone, harus ke laptop, dan yang lain-lain. Kenapa nggak seperti di pasar-pasar biasa saja? Ini adalah beberapa kendala-kendala nanti yang pasti nanti akan dihadapin baik secara pribadi, baik juga secara tim. Atau mungkin Anda sudah berpikir takut gagal, ya. Saya takutnya nanti saya takut gagal. Anda belum menjalankan sudah takut gagal. Atau mungkin Anda berpikir
kalau saya menjalankan bisnis ini nanti akan semakin sibuk ya. Kalau sibuk oleh karena menambah penghasilan, why not gitu ya. Atau mungkin Anda berpikir seperti ini, wah nanti kalau saya jalankan bisnis ini tidak akan didukung oleh keluarga. Teman-teman saya tidak akan mendukung. Justru teman-teman saya nanti akan menjauh dari saya. Ya, bisa nggak terjadi seperti itu? Nah, itu kendala-kendala nanti yang akan Anda hadapi di lapangan. Atau mungkin ada yang selama ini menjalankan bisnis ini sudah sering trauma, ya. Jadi Anda takut, ya. Anda takut trauma kembali. Terulang lagi hal yang sama. Atau yang terakhir mungkin Anda selalu dalam berpikir ragu-ragu. Anda melihat terlalu hati-hati, Anda terlalu protektif, sehingga Anda ragu-ragu. Ya, masih banyak lagi rekan-rekan semua kendala-kendala nanti yang akan Anda hadapi dalam Anda mempromosikan peluang marketplace e-commerce Fingo ini. Ya, masih banyak lagi teman-teman semua. Tapi ini adalah penjelasan singkat yang bisa saya berikan kepada kita semua. Sebagai akhir dari penutup saya, Pak Endi, ya, sebagai penutup dari saya akan coba bacakan secara singkat. Ya, next. Orang sukses itu bukan tidak pernah gagal, tapi karena mereka tidak pernah menyerah dan selalu bangkit di saat mereka gagal. Orang gagal selalu berpikir negatif dan mudah menyerah dan tidak berani menghadapi badai tantangan. Kalau mau jadi orang sukses, jadilah manusia di atas rata-rata, yaitu yang selalu berpikir positif dan tidak pernah menyerah. Impian kita pasti bisa diraih. Rekan-rekan semua, keputusan ada di tangan Anda. Anda mau jadi orang biasa-biasa atau Anda menjadi orang di atas rata-rata. Ingat bahwa yang bisa mengubah kita adalah diri kita sendiri. Sampai ketemu lagi dalam event selanjutnya. Yakin dan percaya, jangan ragu-ragu. Putuskan diri Anda bahwa Anda yang masih software, segeralah menjadi PS. Bagi Anda yang sudah PS, tingkatkan Anda menjadi AM. Bagi Anda yang AM, jangan pernah menyerah dan jangan pernah puas, ya. Jangan Anda pernah puas. Akhiri permainan ini, capai terakhir posisi berlevel yang paling tinggi, jadilah AT, go AT. Nah, mereka-mereka ini dalam slide ini adalah orang-orang yang sudah sukses. Anda bisa melihat gambar di slide ini, semua adalah dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi ada anak-anak, ada yang masih gadis-gadis, ada yang sudah tua, ada seorang pengusaha, ada seorang pelajar, ada seorang profesional, bahkan tenaga-tenaga ahli. Jadi gambar ini memberikan kita sebuah ilustrasi bahwa menjalankan Fingo ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Untuk kita bisa sukses di Fingo ini, tidak ada yang sulit. Sepanjang kita mau konsisten, ikuti apa kata mentor Anda, saya yakin dan percaya Anda pasti sampai. Go AT, go AM, salam sukses, go dahsyat. Oke, Pak Endi. Oke. Ya, terima kasih untuk Pak Junarto ya. Ya, yang luar biasa sekali ya. Saya tahu moto dia itu katanya tiada hari tanpa presentasi ya Pak ya. Oh ya, saya tadi lupa ngasih tahu tadi motonya. Moto saya rekan-rekan semua adalah tiada hari tanpa presentasi. Karena hidup kita ini adalah ibarat darah ya. Ibarat darah itu kalau dia tidak mengalir, kalau dia tidak bergerak, maka dia akan mati. Jadilah kita seperti darah yang terus mengalir, yang terus bergerak, supaya kita tetap hidup dan sukses. Salam dahsyat. Oke, terima kasih Pak Junarto ya. Ini ada sesi-sesi yang kita tunggu-tunggu juga ya, yaitu ada sesi testimoni. Jadi yang testimoni dari latar belakang berbeda-beda, tadi kita udah lihat di slide juga, banyak sekali ya yang sudah sukses dalam hitungan bulan ya, ada yang hitungan minggu ya, udah bisa punya income jutaan, puluhan juta, bahkan udah tembus ratusan juta.
ini belum launching nih ya. Ini belum launching udah segitu dahsyat ya. Biar tidak berlama-lama lagi, kita nanti akan panggilkan ya. Ada 3 orang yang akan testimoni ya. Mari kita simak sama-sama ya. Sebelumnya saya akan buka mic suara mereka dulu ya. Halo Bu Rahmawati Sylvia, dengar ya? Halo, ya dengar. Oke, bentar Bu ya. Halo. Ya, bentar Bu. Saya buka yang lain dulu. Pak Udin dengar? Halo Pak Udin? Dengar Pak. Oke, Mantap. siap. Satu lagi. Bu Is Juliana? Halo Bu Is? Kayaknya nggak ada di situ. Bentar, saya lagi buka suara Bu Is dulu ya. Oke, Bu. Halo, halo. Ya, oke, sip ya, udah semua ya. Oke. Ya, oke. Kita langsung akan masuk ke sesi testimoni yang pertama dulu ya, yaitu oleh Ibu Rahmawati ya. Ya, seorang ibu rumah tangga ya, yang luar biasanya gabung di Fingo dengan waktu itu masih kurang baik ya, dengan finansial yang kurang baik. Tapi luar biasanya karena dibantu oleh sahabat suaminya, akhirnya beliau bisa gabung di Fingo dan luar biasanya 13 hari capai AM. 13 hari capai AM ya. Berarti ini prestasi yang cukup luar biasa sekali. Dan mereka menjalaninya dengan couple planner, artinya suami istri jalankan ya, saling support artinya di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung panggilkan aja Ibu Rahmawati Sylvia untuk waktu dan tempat. Saya persilakan. Terima kasih Pak Endi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam teman-teman seluruh seluruh PS ataupun calon PS di seluruh Indonesia. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahmawati Sylvia. Peringkat saya saat ini adalah AM. Latar belakang saya seorang ibu rumah tangga biasa yang ya dibilang gaptek juga gaptek karena taunya cuman WhatsApp, Instagram sama Facebook cuman ya biasa-biasa aja lah. Ceritanya begini, saya bisa masuk ke Fingo. Saya hijrah ke Jakarta bersama suami saya. Waktu itu mengikuti istilahnya suami mengembangkan bisnis Jakarta. Saya ikut ke Jakarta dengan bermodalkan berani ya. Karena kita dalam kondisi terpuruk, berasal dari Solo, kita ingin memperbaiki ekonomi kita hijrah ke Jakarta. Pada bulan Januari waktu itu. Dan pada bulan Maret, itu di Jakarta sudah mulai lockdown ya, nggak bisa kemana-mana, kita cuma stay di rumah, kita full di rumah sama suami, terus kita pikir usaha apa ya yang bisa menghasilkan uang pada saat itu kita berpikir. Dan alhamdulillahnya ada seorang teman bapaknya, namanya Mas Wahyudi. Halo Mas Wahyudi, waktu itu dia WA sama bapaknya, ya share link, tapi waktu itu kita belum ini ya, belum respect waktu itu, belum dijawab. Dia pas Wahyu di WA pada waktu itu belum bisa jawab. Terus kita runding, kita ngomong sama suami, ngobrol, gimana ya, coba ini dibuka linknya Mas Wahyudi. Hari berikutnya kita menghubungi Mas Wahyudi. Dan pada waktu itu terus terang, ekonomi kita benar-benar terpuruk. Kita pindah dari Solo itu memang sudah ya minus lah. Tapi alhamdulillah berkat bantuan dan bimbingan Mas Wahyudi, saya bisa gabung menjadi PS. Dan saya harus menjalankan dengan fokus pada waktu itu. Dan alhamdulillah dalam waktu 13 hari saya mencapai posisi AM. Dan luar biasa, waktu 13 hari itu saya bisa menghasilkan uang dari handphone. Itu pertama kali saya main handphone dan menghasilkan uang baru kali ini. Dan alhamdulillah, terima kasih Mas Wahyudi yang selalu membimbing kami. Dan waktu itu juga Pak Muhammad juga sebagai mentor kami.
sehingga Katib bisa menghasilkan uang dari Fingo. Tantangan memang banyak sih, tantangan. Banyak sekali teman-teman yang menolak dengan alasan bla bla bla, pokoknya menolak dan mencibir. Banyak juga yang mencuekin, cuek lah. Gitu. Semakin menjauh, persahabatan semakin menjauh. Tapi saya harus terima itu. Itu yang membuat motivasi saya harus sukses di Fingo. Menurut saya di Fingo memang kerjanya nggak ribet. Modal cuma sekali, seumur hidup, dan kita tidak, saat ini memang belum untuk belanja ya, kita hanya merekrut PS. Saya di sini hanya memanfaatkan support system dari timnya Mas Wahyu di DPA, Digitalpreneur. Dia memberikan support system yang berupa link, jadi saya tinggal share link itu di sosmed, di Facebook, di Instagram, sama di WhatsApp. Dan alhamdulillah itu berjalan. Sampai sekarang pun berjalan. Dan saya fokus 2 bulan, saya dapat penghasilan 12 juta lebih ya. Alhamdulillah 12,5. Saya terima dalam kondisi pandemi itu luar biasa, yang saya syukuri. Alhamdulillah bisa Lebaran juga akhirnya kemarin dengan withdraw, alhamdulillah. Dan target saya pada bulan Juni ini saya harus AT. Alhamdulillah di tim saya sudah ada 7 AM, dan terima kasih pada tim-tim saya yang sudah AM. Berkat kerja keras beliau juga sudah mencapai AM, dan satu lagi saya syarat menjadi AT harus 8 AM. Sebentar lagi suami saya akan naik menjadi AM. Terima kasih suami saya yang telah membantu, mensupport saya, yang setiap hari mengadakan presentasi online di grup saya. Terima kasih suami saya karena sudah mendukung. Dan juga terima kasih kepada Mas Wahyudi sebagai mentor saya, dan terima kasih pada tim-tim saya dan Bu Yuni yang membantu withdraw saya sehingga saya bisa terima. Saya withdrawnya 4 kali. Setiap minggu alhamdulillah dapat uang masuk. Dan target saya memang harus bulan Juni ini AT supaya roda perekonomian saya kembali, saya bisa menyelesaikan amanah-amanah yang kami emban, sehingga kita bisa freedom waktu, freedom money, artinya money finansial ya, karena saya memang saat ini terpuruk dan harus bangkit dengan kita join di Fingo, dan kita bisa mencapai posisi atas sebentar lagi di AT, posisi AT. Dan dalam posisi AT itu kan kita tahu bahwa freedom semuanya. Demikian testimoni saya yang terakhir, bahwa saya seorang ibu rumah tangga yang gaptek bisa bekerja di Fingo. Pasti Anda yang masih muda-muda, yang lebih canggih dari saya, pasti bisa. Semangat. Okay. Semangat. Terima kasih ya. The best. Ya, Okay. Terima kasih Pak Indi. Ya, terima kasih Bu Rahmawati ya, yang sudah mau bersharing, berbagi ya. Kita bisa lihat sendiri dengan kondisi serba terbatas pun ya, gaptek. Kalau ada usaha, punya kemauan, itu bukan jadi halangan intinya. Oke? Iya. Dan kita akan masuk ke testimoni kedua, yaitu seorang pengusaha konveksi ya. Pengusaha konveksi, luar biasanya beliau capai AM itu hanya ada waktu 16 hari ya. Beliau menggunakan namanya Google Ads ya. Jadi cara kita promosi di Fingo ini bervariasi. Ada yang pakai iklan ya, ada yang pakai promosi lewat WA, dan berbagai cara ya. Ke masing-masing ya, dia punya teknik sendiri. Ini luar biasa, 16 hari capai AM lewat Google Ads. 16 hari aja udah dapat sekitar 5 jutaan. Luar biasa ya, gajian setiap minggu gak bisa di sini ya. Oke,
tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut ya Bapak Udin Nur Wahid untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Udin Nur Wahid ya. Saya alamatnya atau tempat tinggalnya di Malang. Saya asli orang desa juga ya di Malang. Dan saya bercita-cita dengan bisnis Fingo ini, saya ingin men-scale up anak muda desa yang kemudian di desa saat ini juga dari sisi teknologi dan sebagainya macamnya itu ke arah tidak baik. Saya ingin merubahnya menjadi sebuah penghasilan. Walaupun di sisi lain mereka juga ada yang tekun bertani. Nah, itu motivasi utama yang membuat saya kemudian join di Fingo ini. Kemudian yang selanjutnya, waktu musim pandemi ini, memang di Malang tidak sebesar atau setinggi biaya hidup di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya. Namun ketika pandemi ini sangat ngefek sekali, termasuk di konveksi saya, yang awalnya per bulan itu bisa save 5 juta, 6 juta, kemudian pada pandemi ini saya hanya dapat seminggu itu 150.000. Padahal kehidupan per hari itu bisa sampai 40.000, 50.000 untuk makan dan sebagainya macamnya. Sehingga beberapa kali saya dapat info Fingo, kemudian saya searching karena memang bisa direpresentasikan saya ini milenial gitu ya. Saya harus mencari informasi terlebih dahulu di internet, kemudian baru saya mau join. Nah, itulah yang saya lakukan. Saya membanding-bandingkan dan sebagainya macamnya, kemudian nemulah di internet. Nah, di situ namanya leader saya itu Pak Handoko. Kemudian saya dibimbing beberapa kali, ya alhamdulillah saya bersyukur sekali gitu ya, bersyukur sekali. Jadi memang benar kata Pak Junarto ya, terima kasih atas ilmunya dan Pak Enizang. Jadi luar biasa sekali gitu ya, benar-benar saya buktikan. Memang sudah lama saya berbisnis online gitu ya, termasuk konveksi saya juga saya online kan. Tapi memang tidak secepat di Fingo ini gitu ya. Jadi saya dulu menggunakan Google Ads itu mungkin sebulan tidak mencapai 5 juta gitu ya. Tapi ketika di Fingo ini saya coba gunakan ilmu yang saya punya gitu ya di Google Ads, kemudian saya praktekkan dan sangat luar biasa dalam waktu 16 hari. Kemudian saya ketemu dengan mitra di bawah saya, kemudian dia juga aktif, saya juga ikut membantu gitu ya. Terima kasih kepada Pak BE ya, di tim di bawah saya dan semuanya. Itu sangat luar biasa. Beliau malah dalam waktu 4 hari itu bisa capai AM. Nah, itu luar biasanya. Gitu ya. Kemudian saya juga ngecek juga penginstal Lazada berapa sih? Ternyata penginstal Lazada itu 100 juta orang. Kemudian Shopee, Tokopedia 50 juta orang. Bukalapak 25 juta orang. Artinya kalau disebutkan Pak Junarto tadi masih ratusan ribu atau ribuan, itu kan peluang yang sangat luar biasa. Sehingga saya yang merepresentasikan saya paham teknologi, saya sangat mempunyai peluang yang sangat luar biasa gitu ya untuk mengembangkan teman-teman yang ada di desa. Nah, kira-kira begitu. Dalam rangka saya mencapai 5 juta pertama gitu ya. Dan sekarang lagi proses withdraw. Informasinya 2-3 hari withdraw tersebut akan cair di rekening. Nah, kita tunggu saja dalam 2-3 hari ke depan. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian dengan kemampuan Google Ads saya tularkan kepada tim-tim saya atau teman-teman yang join di bawah saya dan alhamdulillah ada 70 orang memberikan testimoni, itu sekitar separuhnya, itu luar biasa. Mereka baru ngiklan 10 menit di Google Ads, itu langsung dapat 12 shopper. 12 shopper itu yang daftar langsung. Itu biasanya saya per hari ngiklan 100.000, itu saya mendapatkan sekitar 15-20 shopper. Ya, termasuk yang ngechat ke saya itu ada 20 orang dan itu rata-rata per hari yang join 1-2 orang. Dan itu saya sampaikan ke tim saya begini caranya, saya bimbing satu persatu dan ya saya bersyukur sekali mereka juga menangkap dengan cepat karena memang sekarang Fingo ini saya rasa lagi booming-boomingnya di Indonesia dan semua orang lagi pengen bisnis online dan katanya the new normal ini ya bisnis yang ketika kita klik di internet di layar datangnya ke rumah jadi serba diantar dan orang itu mager gerak. Ini yang sangat luar biasa. Dan 2 hari ini saya mendapatkan 1.113.000 dalam 2 hari ini. Itu artinya saya sebenarnya masih untuk join di Fingo ini 1 bulan. Cuma dalam pertengahan minggu kedua dan minggu ketiga saya tidak aktif. Saya aktifnya di minggu pertama dan di minggu terakhir. Ya saya benar-benar fokus untuk menjalankan Fingo untuk kehidupan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya bersyukur sekali. Dan hari ini pun ada 4 orang yang masuk, itu 1 sudah saya daftarkan dan 3 orang belum saya daftarkan. Artinya 3 orang ini
saat level saya AM, saya mendapatkan sekitar 350.000. Nah, dikalikan 3, saya dapat 1 juta lagi. Artinya 2 hari ini saya mendapatkan nilai 2 juta. Itu kebanyakan saya dapatkan dari Google Ads. Yang mungkin teman-teman sekalian punya jaringan yang luas, kerabat dekat, dan sebagainya, itu yang bisa disegmen gitu ya. Kalau saya mensegmen orang-orang yang saya malah tidak kenal terlebih dahulu. Orang yang tidak bertatap muka dengan saya, nggak tahu siapa Udin dan sebagainya macamnya. Kemudian saya segmen melalui Google. Dan nyatanya bisa gitu ya. Orang yang kenal pun kita bisa. Apalagi kalau teman-teman sekalian kemudian mempunyai jaringan, mitra, atau teman kerja, itu sungguh luar biasa sekali. Ya ada jaringan saya atau teman dekat, itu 1-2 orang lah mungkin. Tapi kebanyakan dari Google Ads. Nah itu saya share ke teman-teman sekalian. Dan besok ya, saya cerita lagi, besok ini masih ada lagi 2 yang mau aktivasi. Hari ini ada 4, besok masih ada 2 yang mau aktivasi. Artinya mereka masih menunggu uang untuk ditransfer ke saya, karena mereka belum memiliki kartu kredit, debit card, atau kartu Genius. Nah, kira-kira begitu. Dan saya itu pernah berpikir seperti ini, Pak. Saya ingin menggaransi orang yang di bawah saya itu, saya garansi saya ajari sampai bisa. Kalau semua yang saya ajarkan itu kemudian teman-teman nggak bisa, maka saya kembalikan kemudian tidak berhasil, saya akan kembalikan uangnya. Saya sampai seperti itu. Karena memang apa yang saya terapkan ini benar-benar menghasilkan di Fingo. Dan sekarang lagi booming-boomingnya, makanya saya berani sampai mengatakan seperti itu. Nah, kira-kira begitu Pak, sedikit cerita dari saya ya. Oke, terima kasih ya Pak Udin ya, luar biasa ya. Jadi perjuangannya, caranya ya ini milenial ya. Tiap orang punya cara masing-masing buat merekrut ya, intinya gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke testimoni ketiga ya. Ini salah satu yang ditunggu-tunggu juga ya, yaitu seorang financial consultant ya di salah satu perusahaan asuransi terkenal di Indonesia, top di Indonesia juga ya. Yang luar biasanya beliau capai AM hanya waktu 2 minggu ya, 14 hari aja ya. Di profesi beliau yang sebagai profesional ini yang sangat sibuk ya, punya ribuan nasabah tapi masih mau menyempatkan jalankan Fingo. Kenapa sih beliau mau jalankan Fingo? Ada apa sih dengan Fingo gitu loh? Untuk income ya, dengan dari beliau itu udah tembus 100 juta per bulan dari perusahaan asuransi tersebut. Tapi kenapa beliau masih mau jalankan Fingo? Ini jadi salah tanya yang menurut saya cukup besar buat kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut langsung ya Ibu Iis Juliana. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih Mas Endi atas waktunya. Suara saya cukup jelas Mas Endi? Ya, cukup jelas. Cukup jelas Mas Endi? Ya, cukup jelas ya, ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Fingo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya teman-teman. Perkenalkan, nama asli saya adalah Hajah Iis Juliana Ayunani. Tapi saya punya 2 nama karena kebetulan latar belakang saya selain sebagai seorang pengusaha asuransi, tapi saya juga punya latar belakang lain, yaitu saya sebagai seorang penyanyi. Mungkin teman-teman kalau buka YouTube ya silakan dicek nama saya, kalau nama keartisan saya atau nama panggung saya adalah Lis Anjani. Teman-teman boleh cek di YouTube, saya udah launching beberapa album. Dari 2002 saya sudah launching album yang berjudul Payung Cinta, kemudian juga baru kemarin sebelum bulan puasa saya launching album dangdut yang berjudul Selalu Menyayangimu, dan kemarin bulan puasa saya juga launching album religi yang berjudul Tawakal. Jadi teman-teman mungkin bisa bantu share, like, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Ya baik teman-teman, saya ini sharing yang kedua diundang oleh tim training Fingo ya, untuk kedua kalinya saya testimoni, ya nggak apa-apa berbagi ilmu ya teman-teman. Jadi kenapa saya yang sesudah sesibuk ini, kalau teman-teman misalnya masih punya alasan, saya sibuk mau jalanin Fingo gengsi, karena saya sibuk. Nah saya sendiri kalau mau adu-aduan sibuk ya, saya jauh lebih sibuk, karena saya harus setiap hari melayani ribuan nasabah, saya juga harus menjadi trainer, saya juga diundang menjadi narasumber pembicara di perusahaan lama saya diundang jadi pembicara atau speaker, saya dari ya se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke juga saya keluar pulau gitu ya, maupun di Jabodetabek ya gitu, seperti itu teman-teman. Jadi kenapa saya mau jalanin bisnis Fingo? Hanya satu hal, memang saya dari finansial saya udah oke ya dari perusahaan lama, tapi satu hal yang tidak saya dapatkan dari perusahaan lama adalah kebebasan waktu teman-teman.
Jadi saya semakin jenjang karir saya tinggi. Saat ini saya sudah di puncak karir ya di perusahaan asuransi. Saya sudah di level tertinggi, tidak ada lagi peringkat yang harus saya raih. Saya itu menyelesaikannya pun saya setiap tahun saya capai gitu, dan setiap tahun juga saya udah jalan-jalan ke luar negeri lebih dari 26 negara, dan saat ini kalau income, dari segi income saya sudah tembus 100 juta dan saya sudah investasi 3 rumah real estate, 2 apartemen, 1 apartemen saya di Jakarta dan 1 lagi apartemen saya di Lapaya Resort Bali ya, seperti itu. Dan juga beberapa unit mobil. Alhamdulillah kalau jalan-jalan sudah keliling Eropa, Cina, udah setiap tahunnya jalan-jalan terus teman-teman. Kalau secara finansial sih sudah oke. Cuma satu hal, yaitu saya menginginkan kebebasan waktu teman-teman, karena saya hampir tidak punya waktu banyak dengan keluarga, karena setiap hari waktu saya tersita untuk pelayanan. Pelayanan terhadap ribuan nasabah teman-teman gitu ya. Kadang kalau mau tidur pun saya masih dapat telepon dari nasabah yang mau masuk rumah sakit, melayani klaim gitu ya. Jadi kita harus standby, harus siap gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi pada saat itu kenapa saya mau memutuskan tanpa berpikir panjang, memutuskan menjadi seorang PS di Pinggo. Awalnya waktu itu perusahaan kami, perusahaan lama saya, mengundang seorang pebisnis e-commerce yang namanya Yasa Singgih, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cek di YouTube ya, namanya Yasa Singgih. Dia seorang pebisnis e-commerce termuda saat ini di Indonesia. Dia banyak diundang di TV-TV. Pada saat itu Yasa datang ke perusahaan kami menjadi seorang speaker utama. Dia dari mulai umur 15 tahun dia jalanin bisnis e-commerce dengan jualan online shop, hanya baju-baju kaos cowok ya. Dia ambil dengan modal 250.000, dia ambil dari para pedagang Tanah Abang. Jadi kan dia misalkan ambil dengan dari modalnya 80.000, dia jual bisa 150, bisa 200.000, dan ternyata di luar dugaannya dia laku gitu, laku keras gitu kan, seperti itu. Akhirnya dia berpikir bagaimana ya kalau saya ciptakan sistem, katanya sistem supaya nih bisnis saya itu berkembang pesat. Akhirnya dia bikin sistem sendiri dengan timnya dia gitu. Akhirnya dia ambil spesialis jual sepatu kulit. Dia tuh jual sepatu kulit khusus cowok dan gesper khusus cowok gitu ya, seperti itu. Dan di luar dugaan bisnisnya berkembang pesat dan dia sekarang menjadi seorang miliarder termuda di Indonesia dengan dari bisnis e-commerce dan dengan income yang miliaran rupiah. Nah, dari Yasa hadir di perusahaan saya sempat ngobrol dengan Yasa Singgih. Saya bilang, Yasa hebat sekali kamu ya. Masih muda, umur kamu jauh di bawah saya gitu kan, tapi income kamu sudah jadi miliarder. Saya sendiri yang sudah mengabdikan hidup saya 11 tahun di perusahaan lama, saya belum sampai income saya miliaran gitu ya. Baru ratusan juta saja seperti itu. Terus dia bilang, gampang Mbak, katanya kalau Mbak mau bisa, katanya dia bilang gitu kan, tidak perlu harus mengawali dengan modal yang mahal, cukup Mbak punya keuletan gitu ya, seperti itu, tidak selalu harus berpikir tentang modal besar, seperti itu dia bilang. Saya juga hanya memulai dari ratusan ribu rupiah. Akhirnya dari terinspirasi dari itu, terus cuma kan saya ini juga orangnya juga tidak terlalu paham teknologi ya, agak gaptek sedikit gitu, tapi saya mau belajar orangnya gitu kan. Terus dalam hati saya, terus saya harus bisnis apa dong kalau pengen seperti Yasa. Saya kan nggak mungkin juga ngikut-ngikut Yasa. Yasa juga belum tentu ngasih resep dia ke saya gitu. Karena mungkin saya bisa dijadikan pesaingnya dia gitu ya. Nah, kebetulan dengan adanya COVID-19 ini buat saya ini adalah satu berkah. Karena kebetulan kita di perusahaan saya, jadi kita nggak banyak ketemu klien, jadi kita benar-benar work from home. Jadi kita banyak bekerja di rumah. Tapi masalahnya kalau saya menjual produk di perusahaan lama saya harus benar-benar piece to piece dengan calon klien saya. Saya tidak bisa ibaratnya hanya by phone gitu, karena kan saya harus menghitung di depan mereka bagaimana uang pertanggungan segala macam, kita ada ilustrasinya gitu kan. Nah, dengan adanya COVID ini buat saya setiap hari berdoa, Tuhan, saya sudah 11 tahun, saya merasa lelah sekali gitu, saya merasa capek karena ribuan nasabah saya itu udah benar-benar saya harus melayani. Pertemukan, doa saya hanya satu, Tuhan tolong pertemukan saya dengan satu bisnis yang ibaratnya saya bisa memiliki income jauh melebihi dari perusahaan saya yang sudah saya geluti gitu, tapi ibaratnya saya tidak menghadapi komplainan. Saya tidak mau hidup saya dalam tekanan gitu kan, seperti itu. Uang banyak tapi kita hidup di bawah tekanan orang, saya rasanya nggak merdeka gitu kan. Hanya itu aja sih. Kalau yang lain-lainnya saya sudah merasa puas gitu di perusahaan lama. Dari jalan-jalan ke luar negeri, dari income, tapi hanya satu, saya merasa hidup saya
dalam tekanan gitu, seperti itu gitu ya, tekanan target gitu setiap tahun, dan target yang diberikan oleh perusahaan juga miliaran. Nah, di saat saya galau seperti itu, datanglah teman saya yang sama-sama kita di perusahaan asuransi, dia juga sama, cuma dia levelnya di bawah saya gitu ya, tapi kita temenan sejak dari Aum Bali Lombok. Saya dulu dapat reward ya, pertama kali saya di perusahaan asuransi saya gitu, saya dapat reward Aum Bali Lombok. Dia telepon saya, Lis, ada di rumah nggak, katanya. Saya pengen sharing tentang satu peluang bisnis yang bagus, dia bilang gitu kan. Akhirnya saya bilang, peluang bisnis apa ya? Saya bilang gitu kan. Ya udah deh, datang aja deh ke rumah saya, pengen detail dijelasin. Akhirnya dia buka laptop, datang ke rumah saya, dan dia jelasin jenjang karir gitu kan, segala macamnya. Saya bilang, ini MLM bukan? Bukan, dia bilang gitu kan. Kalau MLM saya nggak mau, karena MLM itu ibaratnya, apalagi sistem piramid, yang di bawah bekerja, yang di atas untung, yang jalan-jalan ke luar negeri, yang di atas. Terus ibaratnya kita mau keluarin income kita juga harus tupo gitu. Karena saya sudah karatan, dulu saya pernah juga main MLM ya, tidak pernah kaya gitu kan, seperti itu. Yang bikin kaya ya saya hanya di perusahaan asuransi gitu kan, seperti itu. Nah, terus kemudian dia bilang bukan MLM, dia bilang gitu kan, ini bisnis e-commerce. Nah, dia jelasin siapa pemiliknya, Alibaba. Oke, kalau Jack Ma, oke, kalau begitu saya join. Kalau memang ini bukan MLM, dan setelah saya dijelasin, yes, saya percaya. Saya bilang, ini bukan MLM gitu kan. Akhirnya saya putuskan join, langsung saya transfer ke dia, dan hari itu juga saya join menjadi PS. Terus satu hal yang saya tanya, saya bilang, gimana nih supaya jenjang karir pertama itu saya harus berapa gitu kan? Cukup punya 30 PS di bawah Mbak Lis, katanya gitu kan. Selanjutnya kalau mau AT ya harus 8 AM di bawahnya gitu kan. Akhirnya ya udah. Besoknya saya langsung kerjain. Walaupun saya jujur kalau sibuk ya saya sibuk, masih sibuk ya. Tapi di sela-sela kesibukan saya tetap kerjain. Karena buat saya kalau kita mau benar-benar kalau kita memang benar-benar mau sukses, ya kita harus tentukan goal kita itu apa. Jangan teman-teman bermimpi pengen sukses, tapi teman-teman tidak berani bayar harga. Contohnya teman-teman berdoa setiap malam pun kepada Tuhan, minta rezeki turun dari langit, itu tidak akan pernah terjadi tanpa sebuah ikhtiar gitu loh teman-teman. Contohnya teman-teman misalkan pengen, contoh seorang petinju, misalnya dia berdoa kepada Tuhan setiap malam, Tuhan tolong jadikan saya seorang petinju profesional, tapi Tuhan tolong saya jangan pernah ditonjok oleh lawan saya. Bisa nggak kira-kira menjadi seorang petinju profesional seperti sekali Mick Tyson gitu kan, seperti itu. Nah tentu teman-teman tidak. Nah di sini pun kalau kita menjadi seorang marketing, resikonya cuma ada dua, yaitu satu diterima, dan yang berikutnya adalah ditolak. Nah itu kita harus siap gitu loh. Kalau nggak mau ditolak ya jangan jadi marketing, karena itu udah resiko gitu kan, seperti itu. Jadi saya menghadapi penolakan itu udah terbiasa di perusahaan lama saya. Jadi saya nggak kaget. Jadi buat saya mah satu penolakan adalah satu mahkota di kepala saya. Artinya ketika orang lain menolak saya, buat saya lihat aja, tanpa kamu bergabung pun saya tetap akan sukses. Gitu kan, seperti itu. Jadi saya buktikan, saya tetap di sela-sela kesibukan saya, tetap saya prospek setiap hari, saya usahakan saya telepon teman saya 5-6 orang setiap hari. Karena saya kepengen cepat-cepat capai untuk jenjang karirnya. Dan alhamdulillah selama 14 hari, saya sudah bisa achieve sebagai affiliate marketer atau AM ya di Pingo. Dan kemudian saya kebut gitu ya, karena saya pengen AT gitu ya. Mudah-mudahan ya kalau misalnya Juni ini bisa AT ya alhamdulillah. Kalau ya alhamdulillah, yang penting saya ikhtiar terus gitu ya. Seperti itu, saat ini saya sudah memiliki 3 AM di bawah saya gitu kan. Tinggal 5 AM lagi, ini pun saya sudah strategi saya 5 AM ini akan lahir dalam jangka waktu bersamaan. Mudah-mudahan itu bisa mengantarkan saya ke posisi AT gitu kan, seperti itu teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus tentukan goalnya, nggak usah banyak kelamaan berpikir gitu ya teman-teman, karena dari satu keputusan itu bisa mengubah kehidupan teman-teman. Andaikan saya dulu tidak mengambil keputusan menjadi seorang tenaga pemasar asuransi, mungkin saya hanya jadi emak-emak aja di dapur gitu ya, menunggu suami saya pulang kerja, pakai daster gitu. Kayaknya diri saya nggak punya value gitu lah teman-teman. Tapi ketika saya memutuskan, banyak perubahan yang terjadi yang signifikan di dalam kehidupan saya, 180 derajat hidup saya berubah. Saya jadi tahu Eropa, saya bisa keliling, saya bisa melihat indahnya kota Paris, saya bisa melihat indahnya Berlin, bisa melihat Brussels, Swiss gitu kan, bisa saya ke Montitlis, bisa main salju di sana yang itu belum pernah terpikirkan sebelumnya. Itu akibat dari sebuah keputusan. Teman-teman, apalagi ini bisnis tanpa modal kalau menurut saya. Karena 800.000, ya hanya join 800.000, kita sudah dapat akun bisnis plus dapat satu barang. Mau cari di mana? Ini ibaratnya teman-teman udah ambil keputusan menjadi seorang pebisnis franchise.
saat ini bisnis yang lagi digemarin adalah bisnis franchise, di mana teman-teman bisa menjadi seorang pengusaha Starbucks, pengusaha KFC, pengusaha McD. Tapi masalahnya kalau kita mau jadi seorang pebisnis franchise seperti KFC atau Starbucks, masalahnya modal yang kita pertaruhkan adalah besar. Masalahnya kita pasti yang jadi permasalahan adalah modal, gitu kan, seperti itu. Tapi kita dijamin tidak akan gagal, tidak akan ibaratnya tidak akan gagal lah kalau kita bergabung menjadi seorang pengusaha Starbucks, karena mereka sudah memiliki sistem yang teruji. Nah, kita sekarang di sini tanpa modal besar, tapi kita sudah membeli sistem yang sudah diberikan oleh Jack Ma, gitu kan, lewat Pingo ini. Pingo udah memiliki sistem, ya udah kita tinggal join aja, kita jalanin. Sistemnya sudah teruji, udah banyak orang sukses, gitu ya. Kenapa kita harus ragu? Hanya untuk uang 800.000, saya rasa kita simpen di bank juga bunganya berapa, kita bawa ke mall juga habis. Tapi teman-teman menunda, artinya teman-teman ruginya itu udah ketinggalan lah dengan orang lain yang sudah memutuskan join, gitu kan. Jadi hanya untuk uang 800.000 kita harus mental pengusaha, jangan mental karyawan. Seperti itu. Dari satu keputusan bisa mengubah 180 derajat kehidupan teman-teman di masa yang akan datang. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman cepat ambil keputusan, itu jangan cepat hubungi orang yang telah mengundang teman-teman, dan cepat ambil bagian. Jangan jadi penonton, harus jadi pemain, teman-teman. Itu aja mungkin testimoni saya pada malam hari ini. Selamat mengambil keputusan dan semoga kita sukses bersama di Pingo. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk Is Juliana yang sudah sharing yang luar biasa sekali ya, sangat-sangat menginspirasi, sangat-sangat memotivasi. Oke, teman-teman, ya nggak terasa ya, kita udah jam 8, sekarang udah mendekati jam 10 ya. Mungkin saya bentar lagi langsung tutup aja untuk sesi ini ya. Yang pengen saya kasih sebagai kata penutup aja, di Fingo ini adalah peluang plus momentum. Ya, ini ada peluang dan momentum. Yang dia dipertanyakan kan, saya nih tunggu Fingo launching aja baru gabung. Bedanya apa? Ya sebenarnya nggak ada bedanya sih ya, nggak ada bedanya. Gabung ya sama aja gabung, cuma beda di momentum sama waktunya. Peluang ini udah sangat jauh, beda jauh ya. Kalau teman-teman kita yang ngambil peluang ini di bulan-bulan sebelumnya, ya harusnya nggak mungkin dimati uang jutaan, puluhan juta, sampai ratusan juta. Oke, udah ada tembus tuh. Hanya dari, belum bisa belanja nih ya, belum bisa belanja tapi dari bonus referral ya, artinya kita afiliasi. Itu hanya dari bonus itu. Bisa bayangkan kalau timnya udah berkembang, Indonesia launching, boom, oke, double income-nya. Bonus belanja dapat, ya, dari cashback belanja dapat, dari bonus referral timnya udah jalan semua dapat. Wah, itu pasti income-nya bisa puluhan sampai ratusan juta mungkin per bulannya. Karena hitung-hitungannya tadi kita udah lihat semuanya. Oke, mungkin itu dari saya aja sebagai sesi penutup ya. Terima kasih untuk semuanya ya, untuk Pak Junarto dan 3 testimoni yang sudah memberikan testimoni. Kita ucapkan terima kasih juga, sangat memotivasi, sangat inspirasi ya. Dan acara ini kita akan lakukan lagi di hari Sabtu ya. Jadi ini adalah salah satu support system ya yang kita buat untuk tim nasional. Jadi teman-teman tinggal undang aja teman-temannya masuk grup, masuk Zoom meeting. Ini ada satu support system. Udah enak banget ya. Di support ya tinggal undang orang, bingung jelasin ya udah undang ke Zoom, mereka dengerin, habis mereka dengerin, mereka mau tanya-tanya, gabung, ya ini peluangnya udah lebih besar ini itu. Oke, sesi ini saya tutup ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye. Terima kasih. Ya, terima kasih.